Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada tim medis dari pelayanan khususnya di jalur 2 yang dengan kesetiaan sudah memberi satu jawaban yang memang sangat dibutuhkan ya. Khususnya dalam konteks COVID sampai hari ini dengan 7 seri yang luar biasa dan kita betul-betul appreciate dan itu sudah jadi berkat yang luar biasa dan bukan cuma di lingkungan GII Hokim Tong, tetapi juga di berbagai gereja, dan itu tetap menyebar hari ini ketika orang bisa akses ke YouTube kemana mereka bisa dapat sesuatu. Dan itu memang suatu kesaksian yang nyata. Dan hari ini juga kita bersyukur di saat di hari terakhir ya, di webinar terakhir ini kita melihat juga pertolongan Tuhan untuk kita sekalian. Kita mudah-mudahan dengan apa yang sudah diberikan ini akan sungguh-sungguh terus bisa menjawab ya. Khususnya malam hari ini, saya percaya ada banyak orang juga akan diberkati. Ya, saya mau terima kasih kepada tim dokter dan juga di sini ada Dr. Yeni Lindoyo, ada Dr. Delia juga yang mengisi malam hari ini. Tuhan berkati untuk pelayanannya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini di mana kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk kami betul-betul bisa bergumul untuk bisa menolong akan banyak orang di tengah-tengah kesulitan, khusus di tengah-tengah pandemi ini. Kami mau berterima kasih untuk setiap rekan-rekan yang terlibat di berbagai jaringan, di berbagai pelayanan. Khususnya malam ini untuk beberapa rekan dokter akan presentasi di tengah kami, Tuhan berkati, supaya apa yang dipresentasikan sungguh jadi berkat, dan juga setiap kami yang hadir, maupun mereka yang akan kemudian mengikuti lewat YouTube ataupun juga jaringan-jaringan yang lain. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka juga. Tuhan terima kasih, kami mohon berkat-Mu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Agus. Waktu selanjutnya dan acara kita malam ini akan langsung dipandu oleh Dr. Yeni Tanoyo sampai akhir. Silakan. Terima kasih Pak Yohanes. Shalom Jemaat GI Hokim Tong dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yeni. Sebagian besar pasien yang sembuh dari COVID-19 masih merasa ada keluhan. Keluhannya macam-macam, mulai dari sesak nafas, batuk, sakit dada, mudah capek, sulit tidur, masih ada hilang penciumannya, rasa di lidah belum kembali normal, berdebar, sulit konsentrasi, dan ada berbagai keluhan yang lain. Sekumpulan gejala ini kemudian dikenal sebagai long COVID. Studi menyebutkan ada sekitar 200 macam keluhan pasca COVID. Mengapa bisa terjadi long COVID? Siapa saja yang bisa mengalami long COVID? Berapa lama sih long COVID ini akan saya alami? Apa yang bisa saya lakukan untuk mempercepat pemulihan pasca COVID-19? Bersyukur, hari ini ada 2 pembicara yang akan menemani kita untuk membahas topik ini. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nanti setelah selesai pemaparan, kita akan ada sesi khusus untuk tanya jawab. Saya akan memperkenalkan pembicara pertama kita, yaitu Dr. Delia Anastasia Tirtajaya, spesialis penyakit dalam. Ini panggilannya Dr. Tasya. Dr. Tasya ini menyelesaikan pendidikan dokter umum di FK Universitas Tarumanegara dan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Saat ini, beliau bekerja sebagai staf pengajar di FK Atmajaya, serta berpraktek sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Atmajaya dan Rumah Sakit Siloam TB Simatupang, Jakarta. Dr. Tasya akan menjelaskan kepada kita mengenai long COVID. Kepada Dr. Tasya, saya persilakan. Terima kasih Dr. Yeni atas perkenalannya. Selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu dari GII Hokim Tong yang saya kasihi dan saya hormati. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa berkesempatan untuk membawakan satu topik yang mungkin akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan juga bisa menambah pengetahuan kita semua tentang masalah yang biasanya memang akan dialami oleh orang-orang yang sudah sembuh pasca COVID-19. Saya juga berterima kasih untuk Dr. Yeni yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing di sini karena kebetulan kami berdua adalah teman baik waktu pendidikan kami di spesialis penyakit dalam. Saya mulai saja. Kita akan bicara tentang long COVID syndrome. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai awal Agustus tahun 2021 sudah ada sebanyak hampir 200 juta kasus konfirmasi COVID-19 dan diantaranya sudah terdapat 4,2 juta kematian dan juga memang sekarang kita sedang menghadapi pandemi ini dan berusaha terus untuk menghadapi pandemi ini melalui pandemi ini dengan baik dengan proses vaksinasi. Dari hampir 200 juta kasus terkonfirmasi, memang sebagian besarnya sembuh dengan angka kesembuhan yang cukup besar, yaitu hampir 80% sampai 90% itu pasien mengalami kesembuhan. Di Indonesia sendiri, angka kesembuhan sudah mencapai 2.900.000 orang yang telah sembuh dari COVID-19. Ini akan menjadi masalah baru dan juga memang saya akan membawakan tentang long COVID syndrome di mana masalah yang terjadi pada orang-orang yang sudah sembuh pasca COVID-19. Yang kita lihat di sini angkanya cukup banyak. Long COVID syndrome sendiri biasanya kita kenal dengan post-acute COVID syndrome, post-COVID syndrome, ada yang bilangnya chronic COVID syndrome. Memang masih banyak terminologi yang bisa digunakan. Untuk post-COVID syndrome sendiri biasanya didefinisikan sebagai keluhan yang menetap biasanya 3-4 minggu. Ada beberapa literatur yang menganggap lebih dari 3 minggu, ada beberapa juga yang lebih dari 4 minggu. Itu dinamakan post acute. Sedangkan jika berlangsung lebih dari 12 minggu, maka dinamakan long COVID syndrome. Jadi mungkin untuk malam hari ini kita lebih tepatnya untuk membahas tentang mungkin terminologi yang post acute ya. Jadi setelah infeksi akut COVID-19, yaitu biasanya mereda dari 3-4 minggu pasca infeksi akut. Biasanya post-COVID syndrome ini dapat timbul setelah gejala yang relatif ringan. Jadi banyak juga post-COVID syndrome ini timbul pada orang-orang yang mengalami isolasi mandiri, telah menjalani isolasi mandiri selama mungkin 2 minggu sampai 3 minggu, namun gejalanya kok masih ada, atau biasanya kok jadi cepat capek, seperti tadi yang Dr. Yeni sudah sebutkan. Post-COVID syndrome ini merupakan masalah multisistem, jadi sistem tubuh yang terkena bisa banyak, dan juga menjadi masalah dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan juga tidak jarang menimbulkan kecemasan tersendiri ataupun depresi. Kita lihat pada gambar ini bahwa sebenarnya untuk kejadian COVID akut biasanya sudah resolve atau sudah mereda pada minggu keempat. Namun pada sebagian orang gejalanya masih ada sampai kita lihat sampai 12 minggu atau bahkan lebih dan juga dapat menetap sampai 6 bulan. Jadi mungkin untuk pertanyaan kapan sih sebenarnya saya bisa lepas dari gejala post-COVID syndrome ini, rata-rata memang 12 minggu atau 3 bulan. Tetapi ada beberapa orang yang baru hilang setelah 6-9 bulan. Biasanya gejalanya adalah fatigue atau capek, sesak, batuk, juga ada masalah-masalah psikologis lainnya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Siapa saja yang kena atau berisiko untuk terkena long COVID syndrome atau post COVID syndrome?
Memang 65% penderita COVID-19 kembali pada tingkat kesehatan awalnya di 2-3 minggu setelah terkonfirmasi. Namun 10-35% memiliki gejala yang menetap, yaitu lebih dari 3 minggu. Yang paling sering adalah fatigue dan sesak nafas. Pasien yang menjalani rawat inap, yaitu pasien COVID-19 bergejala sedang maupun berat, itu memiliki kejadian yang lebih tinggi untuk mendapatkan atau menderita long COVID syndrome, yaitu sebanyak 85%. Dan di antaranya, lebih dari sepertiganya memiliki komorbid. Yang paling sering adalah penderita COVID-19 dengan diabetes dan hipertensi. Namun, ini ada kabar baiknya bahwa sebagian besar memiliki outcome yang baik dan pulih sempurna. Memang waktu yang dicapai beraneka ragam, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Siapa saja yang berisiko? Yang berisiko adalah penderita dengan gejala berat, perawatan di rumah sakit atau ICU pastinya lebih dapat berisiko untuk terjadi long COVID syndrome, kemudian usia yang lebih tua, kemudian pasien dengan komorbid atau penyakit paru, obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gagal ginjal, kronis, dan juga kanker. Dan juga dikatakan pasien yang menderita long COVID syndrome atau berisiko untuk mengalami gejala yang berkepanjangan biasanya pada minggu pertama infeksi memiliki lebih dari 5 gejala. Untuk gejala dari post-COVID syndrome sendiri itu bervariasi, itu dapat multisistem, tetapi yang paling sering adalah seperti mudah lelah atau fatigue, batuk, shortness of breath atau mudah nafas menjadi lebih pendek atau stamina tidak kembali seperti semula, demam tetapi suhunya tidak terlalu tinggi seperti meriang, kemudian anosmia dan ageusia, yaitu tidak dapat mencium bau dan juga merasakan mungkin rasa makanan yang berubah. Memang banyak beberapa dari pasien yang saya rawat sendiri juga mengalami hal-hal post-COVID syndrome ini. Dengan gejalanya yang paling banyak memang adalah fatigue dan shortness of breath, atau tidak naik tangga jadi capek, mandi jadi capek. Kemudian keluhan-keluhan lainnya juga dapat berupa nyeri kepala, kemudian mudah lupa, berupa gangguan neurokognitif, nyeri dan kelemahan otot, kemudian ada yang mual, masalah gastrointestinal atau mual, muntah, perutnya terasa tidak enak, ada yang mengalami ruam kulit, kemudian ada yang setelah menderita COVID-19, gula darahnya menjadi sulit terkontrol. Lalu ada juga yang mengalami tromboemboli atau biasa stroke, serangan jantung, depresi dan masalah mental juga dikarenakan karena merasa mungkin mudah lupa atau merasa mood-nya menjadi berubah. Ini untuk gejala-gejalanya per sistem, jadi ada sistem neuropsikiatri, pernafasan, kardiovaskuler, hematologi atau darah, renal, gastrointestinal atau liver, dan juga muskuloskeletal dan juga kulit. Sehingga masalah post-COVID syndrome ini merupakan masalah yang menyerang multisistem atau semua sistem tubuh bisa terkena. Untuk penyebabnya, mekanismenya belum sepenuhnya diketahui. Penelitian-penelitian memang terus berjalan untuk mencari tahu apa penyebabnya, sehingga mungkin pada akhirnya nanti kita dapat lebih jelas lagi bagaimana cara menghindarinya atau bisa melewati dengan lebih cepat. Tetapi diduga penyebabnya adalah karena respon antibodi yang lebih lemah, kemudian karena reinfeksi atau relapse, dan juga berhubungan dengan reaksi inflamasi atau peradangan dan juga respon imun dari setiap penderita COVID-19. Untuk pengobatannya, banyak yang dapat dilakukan oleh penderita post-COVID-19 berupa self-management. Nanti juga dari Dr. Yeni juga akan menjelaskan proses rehabilitasi atau apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah untuk menghadapi post-COVID syndrome ini. Dan juga untuk menghadapi post-COVID syndrome ini disarankan atau dikatakan bahwa jika terdapat caregiver atau keluarga yang sangat suportif terhadap pasien post-COVID, maka post-COVID-19 ini dapat dijalani dengan lebih cepat dan juga akan pulih dengan lebih baik. Sehingga terapi yang digunakan adalah sesuai dengan gejalanya. Jadi untuk awalnya kita harus mengenal dulu gejala-gejala apa saja sih sebenarnya yang dapat menyerang pasien-pasien dengan riwayat penyakit COVID sebelumnya.
Untuk keadaan-keadaan tertentu yang lebih berat, misalnya ada sesak nafas hebat, kemudian kejadian serangan jantung pasca COVID, atau misalnya saturasi jelek terus, atau ada beberapa yang memang harus mendapatkan tindakan medis, di mana dari dokter akan memeriksakan berkala sesuai dengan gejala dan kelainan, dan juga biasanya pasien-pasien dengan post-COVID yang berat akan dilakukan pemantauan 4-6 minggu dan juga 12 minggu setelah perawatan. Untuk gejala yang ringan dapat diterapi sesuai dengan gejala, mungkin bisa self-management. Karena gejala yang paling sering adalah fatigue, maka ini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, atau juga mungkin bisa dilakukan oleh penderita post-COVID syndrome, yaitu dengan istirahat yang cukup, kemudian asupan cairan yang cukup pula, dan juga biasakan untuk lakukan aktivitas di pagi hari di kala Bapak Ibu paling fit. Jadi jangan memaksakan kegiatan-kegiatan yang mungkin terlalu berat. Dan juga di antara kegiatan-kegiatan tersebut disarankan untuk istirahat berkala, tidak terlalu mempush badannya terlalu berat karena memang sedang dalam masa pemulihan. Kemudian harus dibatasi kafein sehingga istirahat juga bisa lebih baik. Dan juga yang paling penting ini mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, adalah untuk membatasi screen time. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, justru banyak sekali, mungkin sekitar 80% pasien dengan post-COVID syndrome ini datang dengan kecemasan karena mungkin screen time-nya terlalu banyak. Jadi banyak membaca juga berita-berita dari luar, kemudian dari teman-teman yang mengkhawatirkan gitu, dan juga mungkin saling bertukar informasi. Misalnya ada satu yang mengalami sakit perut. Ternyata kok teman saya sakit perut, kok saya enggak? Apa kemungkinan besok saya bakal sakit perut? Jangan-jangan besok saya bakal kayak dia, seperti itu. Dan juga berusaha untuk mencocok-cocokkan obat-obatan gitu ya. Itu juga teman saya dapat ini, tahu-tahu besoknya dia begini, saya nanti bakal seperti itu juga nggak ya? Seperti itu. Jadi untuk pembatasan screen time ini dirasakan memang salah satu mungkin yang perlu dilakukan agar bisa istirahat dengan baik, kemudian pemulihan juga dapat dicapai dengan lebih baik dan lebih cepat. Mungkin juga akan dibutuhkan obat-obatan pereda gejala. Mungkin ini juga bisa dilakukan dengan konsultasi dengan dokter Bapak Ibu sekalian, apa saja yang bisa diminum. Misalnya kalau batuk ya minum obat batuk, kalau demam minum obat demam, kalau nyeri minum obat anti nyeri. Intinya agar kita juga bisa beristirahat, agar Bapak Ibu penderita post-COVID bisa beristirahat sehingga energinya bisa kembali baik lagi. Kemudian mungkin juga dibutuhkan rehabilitasi jantung, kemudian penjaga pola hidup, pola makan, dan berhenti merokok. Kemudian juga dapat dilakukan rehabilitasi paru berupa latihan pernafasan yang mungkin juga nanti akan ada di topik berikutnya. Dan juga terapi okupasional, misalnya latihan lagi nih dalam melakukan kegiatan sehari-hari, olahraga, ya mulai dari yang ringan. Kemudian untuk keluhan di mana neurokognitif, misalnya Bapak Ibu ada sering jadi lupa, kok jadi nggak fokus, sepertinya kok pikiran saya berkabut dan sebagainya, itu dapat melakukan dengan latihan memori dan fokus. Memang dikatakan untuk mengisi jurnal atau buku harian, kemudian melakukan pengisian TTS, dan juga ikut main game mungkin, beberapa permainan itu dapat dilakukan untuk melatih memori dan fokus kita, terutama pada pasien-pasien dengan post-COVID syndrome. Nah, gimana nih cara mencegah? Gimana sih dok biar saya nggak kena post-COVID syndrome? Pencegahan terbaik adalah tidak terpapar dan terinfeksi COVID-19. Itu adalah yang paling baik. Dan juga mungkin untuk Bapak Ibu yang pernah terpapar, pencegahan terbaik adalah agar tidak terpapar ulang atau terinfeksi. Sehingga yang paling penting adalah melakukan protokol kesehatan. Tetap, biarpun kita sudah pernah, misalnya antara Bapak dan Ibu pernah menderita COVID-19, tetap harus menjaga protokol kesehatan, berupa memakai masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga melakukan vaksinasi, itu pasti. Dan juga jangan lupa berkonsultasi kepada dokter Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi yang benar, karena kadang-kadang kalau kita terlalu banyak informasi saat ini yang juga akan membuat Bapak Ibu tidak bisa membedakan yang mana informasi benar, yang mana yang kurang tepat, seperti itu. Sehingga konsultasi dengan dokter Bapak Ibu sekalian itu sangat penting untuk dilakukan.
Oke. Sebagai kesimpulannya, long COVID syndrome adalah keluhan yang menetap pasca infeksi COVID-19. Jadi COVID-nya sudah berhenti, sudah selesai, yang biasanya selesai dalam 3-4 minggu, tetapi gejalanya masih ada lebih dari 3-4 minggu, bahkan bisa sampai 6-9 bulan. Memang penyebabnya belum sepenuhnya diketahui, tapi usia, komorbid, derajat keparahan infeksi merupakan faktor terjadinya sindroma ini. Gejalanya pun bervariasi, seperti batuk, fatigue, nafas pendek, itu adalah gejala yang paling sering. Tata laksana atau pengobatan long COVID syndrome diberikan sesuai gejala, dan beberapa di antaranya dapat dilakukan di rumah secara mandiri. Dan pencegahan terbaik adalah melakukan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan agar tetap terhindar dari infeksi COVID-19. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Tasya buat pemaparannya tentang long COVID yang sangat menarik dan komplit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti ada banyak pertanyaan nih, nanti bisa langsung aja diketik di kolom chat. Ini Dr. Tasya, teman baik saya. Gimana Dr. Tasya sehari-hari banyak nggak ketemu pasien yang long COVID sekarang? Banyak, Dokter Yeni, banyak sekali. Jadi memang banyak sekali. Sekarang mungkin COVID-nya sekarang udah mulai reda. Puji Tuhan di Jakarta sudah mulai menurun dan banyak sekali yang sembuh gitu. Tetapi banyak juga akhirnya yang datang dengan long COVID ini dan dengan kecemasan juga. Kenapa ini kok nggak beres-beres? Kenapa saya masih jadi begini gitu? Apa COVID-nya masih ada atau enggak? Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Dokter Tasya. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya yang tidak kalah menarik. Kita akan mendengarkan topik mengenai pemulihan pasca COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Yeni Lindoyo, SPKFR. Dr. Yeni ini menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis KFR-nya di FK Universitas Pajajaran. Kepada Dr. Yeni, langsung saya persilahkan, Dok. Ini saya pasiennya Dr. Yeni, namanya sama kebetulan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ini ada sakit punggung, jadi berobatnya ke Dr. Yeni di kliniknya Dr. Yeni. Saya pun juga pasien dokter ini di kliniknya dokter ini. Ini penyakitnya dokter-dokter sakit punggung. Ya, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari pihak GI yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing mengenai rehabilitasi medik pasca COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin sedikit koreksi, Dr. Yeni Tanoyo. Saya menyelesaikan studi kedokteran fisik dan rehabilitasi mediknya dari UI Jakarta. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mengapa kita pentingnya program rehab medik pada pasien yang mengalami COVID-19. Nah, ini saya ambil guideline dari Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Internasional bahwa peranan rehab medik itu untuk pasien COVID sebenarnya dimulai dari pada saat kita terpapar 19 COVID ya, baik gejala ringan yang misalnya hanya isolasi di rumah ya, ataupun yang sampai di opname ya. Nah, ini programnya ini bermacam banyak, dari gejalanya juga banyak. Tadi Dokter Tasya sudah menjelaskan ya. Nah, ini yang akan jadi kita itu sebaiknya harus melakukan program rehab medik itu sejak kita mulai terkena terpapar kena COVID ya. Nah, gejalanya itu kan bervariasi. Nah, program juga bervariasi, tiap orang keluhannya nggak sama ya. Jadi harus dibuat secara per individu sebenarnya ya. Nah, program daripada si rehab medik ini biasanya bisa kalau di rumah gimana saya isolasi mandiri ya, latihan sendiri gitu ya. Kalau misalnya sampai masuk rumah sakit, biasanya di rumah sakit juga akan diberikan program rehab apabila biasanya kalau pasiennya sudah stabil ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa gejala daripada long COVID itu di sini dikatakan lebih dari 50 ya. Tadi Dokter Yeni Tanoyo sudah bilang sampai 200 ya, Dok ya. Nah, di sini gejala yang paling sering adalah
gejala yang paling sering adalah fatigue, ya. Yang paling sering adalah fatigue, di sini yang kelelahan, ya. Jadi biasanya orang melakukan aktivitas di rumah tuh masih cepet capek gitu ya. Kemudian gejala yang lain lagi bisa sakit kepala, ya, bisa yang masih sesak nafas, ya, batuk gitu. Nah itu yang tadi Dokter Tasya kan sudah menjelaskan ya gejala-gejala yang kemungkinan biasanya sering dialami oleh pasien-pasien yang post COVID. Nah yang berobat ke klinik saya biasanya terutama adalah yang dengan gejala masih ada fatigue, ya, batuk, sesak, ya. Nah, saya memang tidak praktek di rumah sakit, jadi saya hanya klinik saja, klinik rehab medik. Jadi yang berobat ke saya itu yang menjalani program rehab medik pasca COVID adalah biasanya yang sudah sembuh, ya. Nah, ini masalahnya tadi ya sudah dibahas. Nah, jadi di mana peranan daripada rehab medik untuk pasien-pasien yang sudah mengalami COVID-19 ini. Nah, untuk pasien yang dengan gejalanya ringan, kita tujuan daripada rehab medik itu adalah untuk mempertahankan si kapasitas dia untuk beraktivitas sehari-hari, untuk exercise-nya, dan mencegah supaya tidak terjadi komplikasi akibat daripada diem aja, karena banyak juga orang yang udah kena sakitnya diem aja nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu tuh nggak boleh, nanti bisa jadi terjadi deconditioning ya. Nanti paru kerja organ-organnya, paru-paru, jantung, ototnya apa segala macam juga semakin melemah gitu ya. Nah kemudian juga yang biasanya banyak di rehab itu adalah untuk pasien dengan yang mengalami gangguan sesak nafas ya, atau biasanya karena masih ada banyak dahak gitu ya. Jadi biasanya masih ada batuk-batuk ya. Nah jadi programnya untuk melancarkan pengeluaran dahak serta supaya bisa bernafas lebih bagus lagi ya, sehingga diharapkan nanti saturasi oksigennya akan meningkat. Nah sekarang dikerjakannya di mana saja. Kalau misalnya masih di rumah isoman boleh kan, sudah mulai melakukan program ya. Nah tapi biasanya yang ke saya itu biasanya adalah yang sudah lepas, sudah sembuh gitu ya, sudah sembuh, baik sembuh isoman ataupun sembuh dia pulang opname. Nah kalau misalnya pasien yang masih belum bisa datang untuk ke klinik ya, seperti ada pasien saya yang dia isoman, dia itu isoman tapi sampai sekarang masih ada keluhan masih sesak gitu. Nah itu dia belum bisa untuk memungkinkan untuk treatment datang ke klinik, jadi kita melakukan telemedicine. Ya, nah dengan telemedicine ini memang ada beberapa kelemahan karena tidak bisa semua pemeriksaan dikerjakan, tapi minimal kita akan memberikan latihan yang akan dipandu gitu ya. Nah, ini contohnya salah satu latihan yang akan dikerjakan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh telemedicine yang dilakukan. Lagi tarik nafas. Ini salah satu latihan untuk menggerakkan ini ya rongga dada kita supaya lebih terbuka sambil tarik nafas. Ya, ini salah satu bentuk latihan. Tarik nafas. Nah, pasien ini ya mengalami opname itu, ini pasien dari Bekasi dan sampai dia memang tinggal di Bekasi gitu ya. Dia tidak bisa masuk ICU karena rumah sakitnya ICU-nya penuh dan tidak bisa dirujuk ke tempat lain. Jadi pada saat opname tuh dia sempat mengalami saturasinya sampai 80 kan, dan malah sempat sampai di 74, tapi tetap nggak bisa masuk, ICU-nya penuh gitu. Nah tadi kan Dokter Tasya sudah bilang juga ya, biasanya kalau yang lebih lama masa perawatannya juga akan lebih gejala sisanya juga lebih banyak biasanya ya. Nah dan jadi ini pasien tuh pulang opname tanggal 16 bulan 7 ya, sampai saat ini sehari-hari saja saturasinya masih di sekitar 94 ya, jadi dia belum bisa untuk masak gitu, dia belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah ini setelah pulang dari rumah sakit langsung melakukan program latihan ya. Nah jadi ini beberapa latihan yang bisa dikerjakan, biasanya nanti akan kita pandu sesuai dengan kemajuannya gitu ya. Lagi tarik nafas, buang, bagus. Sekarang ke depan ya, diputar ke depan, tarik nafas. Jadi ini ada latihan yang menggerakkan gelang bahu. Lihatnya ke depan, sambil ke belakang, sambil atur nafas, kemudian pindah ke depan gitu ya, putar ya. Buang. Nah, ini adalah salah satu
bentuk tes yang saya lakukan dan juga berfungsi sebagai latihan. Yuk, Bisa mulai. latihan duduk Berdiri. berdiri. Duduk. Ya, ini nanti akan ada perhitungannya. Ya. Berdiri. Duduk. Jadi ini Berdiri. latihan duduk berdiri sebisanya semampunya bisa berapa Duduk. kali yang dihitung dalam waktu 30 detik. Berdiri. Ya. Nah, sekarang mulai kapan? Jadi tadi sudah dikatakan harus sesegera mungkin ya. Jadi balik lagi, tujuan akhir daripada program rehab medik ini adalah agar pasien itu dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari atau activities of daily living ya, seperti yang tadi Dr. Tasya sudah bilang ya, supaya dapat melakukan lagi kegiatannya seperti sedia kala. Nah, kembali lagi yang mesti diingat ya, bahwa program ini harus dibuat per individu sesuai kondisi pasien ya, jadi nggak bisa dipukul rata semuanya ya. Nah, ini adalah salah satu pemeriksaan yang juga akan bisa dibantu sebagai untuk evaluasi ya. Nah, baik pada saat di klinik, misalnya terapi di klinik ataupun pada saat di rumah. Nah, cuman ini kelemahannya kalau yang pertama ini adalah tes pengembangan rongga dada. Ini pasien biasanya nggak bisa mengevaluasi itu karena harus kita yang ngukur ya. Nah, ini kita mengukur kapasitas si paru-parunya pada saat kita tarik nafas ya. Coba ya Bapak Ibu sekalian tarik nafas. Nah, ininya kan akan mengembang ya. Kemudian kita buang nafas. Nah, itu kan akan mengecil. Jadi, itu harus ada perbedaan antara si lingkar dada ini ada 3 lokasi yang nanti akan kita hitung ya. Berapa itu harus ada selisihnya antara pada saat kita tarik nafas, pada saat buang nafas. Kalau misalnya kita lagi saat tarik nafas, cuman sedikit bukanya itu pasti itu si pengembangan paru-parunya juga kurang baik ya. Nah, sedangkan kalau yang ini, yang satu lagi adalah breath count test. Itu yang bisa dikerjakan di rumah oleh pasien. Jadi ini salah satu latihan untuk menilai ekspirasi itu adalah buang nafas ya. Jadi kita kalau bernafas itu tarik nafas, itu namanya inspirasi ya. Nah, itu salah satunya dihitung dengan yang si pengembangan roda dada. Nah, yang breath count test ini untuk menghitung si buang nafasnya. Nah, jadi ini pasien diminta narik nafas panjang, kemudian menghitung dengan cepat, harus cepat karena supaya dia nggak ada curi nafas lagi gitu ya. Nah, kita bisa lihat dia bisa menghitungnya berapa kali. Coba ya, misalnya Bapak Ibu kalau mau coba boleh, apakah kapasitas paru-parunya juga sehat apa enggak. Jadi tarik nafas dalam ya. Kemudian berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terus yang cepat gitu ya. Nah, sampai berapa bisanya gitu. Ada pasien yang tadi yang saya bilang ceritakan itu ya, yang tadi telemedicine contohnya, itu dia baru bisa menghitung hanya baru sampai 10 gitu. Dibayangkan ya 10 udah habis gitu si nafasnya ya. Nah, ini salah satu latihan yang bisa dikerjakan sendiri. Nah, monitor lainnya lagi adalah ini skala sesak. Ya, skala sesak. Jadi ini kalau makin angkanya makin besar ya, bukan makin bagus, itu makin jelek. Ya, jadi ini seperti skala nyeri ya. Kalau 1 ya ringan pisan lah, ada sesak enggak? Ya, enggak, katanya enggak ada sesak gitu ya. Nah, cuman sedikit-sedikit aja seseknya. Nah, kalau misalnya nilainya di 2, di 3 gitu ya, bagaimana dia? Oh, saya masih bisa sambil ngomong, sambil sambil ngobrol gitu ya, tanpa terbatuk-batuk, tanpa sesak gitu ya. Nah, kalau misalnya di 10, aduh udah enggak sesak sekali pasiennya dan dia nggak akan bisa untuk ngobrol ya, nggak bisa gitu karena untuk bicara juga kita kan perlu paru-parunya harus yang kuat ya. Nah, monitor lainnya lagi kita bisa mengukur saturasi oksigen ya. Saya rasa Bapak Ibu sekarang sudah pada tahu ya yang disebut dengan pulse oximeter ya. Jadi periksa sendiri itu bisa di rumah kan. Itu salah satunya. Saya kalau misalnya lagi telemedicine dan waktu kita latihan di sini pun akan selalu dipasang si pulse oximeter untuk mengevaluasi di mana saturasinya. Kalau begitu saturasinya turun, kita istirahat sebentar, relaksasi dulu, tarik nafas, buang nafas, udah tenang, baru melanjutkan lagi latihan. Ya, ini sama juga yang akan dikerjakan oleh pasien di rumah. Nah, evaluasi lainnya lagi, ini yang tadi saya berikan videonya ya, ini judulnya sit to stand selama 30 detik saja. Ya, jadi bisa berapa kali itu duduk berdiri selama 30 detik. Nah, ini tentu harus mempersiapkan kursi yang kokoh ya, jangan sampai jadi jatuh gitu nantinya. Nah, kemudian bisa latihannya tanpa nggak usah gini nih tangannya ya. Kalau yang gini tuh ini yang sudah lebih sulit ya gitu. Karena harus lebih seimbang lagi. Nah, kalau yang kayak gini boleh 1 kaki di depan supaya lebih stabil. Atau kalau enggak tangannya di samping boleh.
Ya, boleh melakukan ini sebagai evaluasi. Oh, saya kemarin minggu lalu tuh saya cuma bisa 4 kali misalnya duduk berdirinya gitu. Tapi sekarang minggu sekarang sudah naik, sudah meningkat gitu ya. Nah, ini salah satu penilaian juga yang disebut dengan 6 minutes walking test. Ini harus dikerjakan di klinik karena kita harus memantau, jadi berjalan 6 menit. Ada ini ada jalur-jalur di sini ya. Kalau di klinik saya yang masuk tuh ya, lihat ada kenapa ada strip-strip di bawahnya. Itu adalah untuk menghitung itu per 1 meter untuk latihan ini ya. Jadi nanti dipantau bisa berapa jaraknya, nanti dimasukkan ke rumus, nanti kita bisa tahu aktivitasnya bisa apa aja gitu setelah keluar angkanya ya. Misalnya kamu belum bisa naik tangga ini karena belum mencapai itu si kapasitas fungsional tubuhnya ya. Nah, ini saya sedikit dulu cerita ini kenapa bahwa si program rehab itu nanti bukan cuma melulu nafas aja ya. Nah, kita kalau tarik nafas nih ya, coba ya kan tarik nafas nih. Ini kan mengembang ya. Gitu sih ini tulang rusuknya akan naik ke atas, ininya mengembang si dadanya ya. Nah, yang bekerja juga pada saat kita bernapas ini yang namanya ada diafragma juga. Ya, atau kubah. Ini yang letaknya di sini nih di bawah tulang iga kita ya. Tulang iga kita yang paling bawah, nah itu tuh ada diafragma namanya. Itu juga sebagai otot pernafasan. Ya, nah pada saat kita tarik nafas, dia akan menjadi datar. Ya, pada saat kita buang nafas nih, kita kan kalau tarik nafas ya, kita lagi nafas biasa nih, tarik nafas, buang nafas itu biasanya akan secara otomatis keluar gitu si udara ya. Nah, pada saat buang nafas itu, si paru-parunya akan mengecil. Coba kita tarik nafas, terus kita buang nafas. Nah, ini kan akan mengecil ya, si rusuknya juga turun lagi, terus si rongga dadanya juga mengecil dan si kubahnya ini diafragmanya ini akan menjadi cembung lagi ya. Nah, ini adalah yang normal. Tapi kalau orang yang lagi keadaan sesak kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi yang bekerja itu bukan cuma si otot-otot pernafasan yang normalnya, tapi otot-otot di leher sini nih ya, otot leher, otot pundak sini gitu. Itu juga jadi jadi ikut berkontraksi, namanya itu otot-otot pernafasan tambahan ikut berkontraksi, nanti jadi masalah ya. Belum lagi nanti orang biasanya kalau udah panik ya dia malah membungkuk gini gitu ya, membungkuk itu nanti pinggang juga sakit gitu. Nanti lama-lama jadi pengaruh ke postur ya. Ini yang nanti berhubungan dengan program rehabnya ya. Nah, jadi gangguan yang paling sering kita dapatkan adalah masalah kardiorespirasi atau jantung paru ya. Tadi Dokter Tasya memisahkan antara yang masalah jantung dan paru-paru ya. Ini sama saya digabung. Masalah yang sering adalah sesak nafas, kelelahan, batuk dan berdahak ya. Nah, program rehab mediknya apa aja? Ada latihan pernapasan, ada latihan mobilitas dinding dada, ya, ada relaksasi dan konservasi energi, latihan mobilisasi, kebugaran bertahap dan ada latihan batuk ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan ini semua ya? Karena ini biasanya jadi satu kesatuan ya, karena dengan batuk-batuk aja nanti dia nggak bisa aktivitas gitu. Nah, dengan batuk-batuk kita harus meringankan energi yang kita keluarkan, nanti itu yang namanya konservasi energi ya. Nah, sekarang kalau latihan batuk itu bisa 2 macam ya. Nah, bisa dengan cara yang disebut huffing ya. Nah, ini jadi ini yang paling mudah ya, yang paling mudah biasanya dimulai dengan latihan batuknya gini dulu ya. Nah, ini kita sehari-hari juga boleh latihan batuk karena kadang-kadang ada dahak yang nggak keluar gitu ya. Nah, ini jadi latihan huffing ini adalah dengan glotis dan mulut yang terbuka. Jadi kalau bisa napas perut adalah lebih bagus ya. Kalau nggak bisa napas perut pakai nafas biasa gitu ya dari dada. Jadi kita tarik nafas, kemudian langsung dibuka mulutnya gitu ya. Nah, itu tuh latihan batuk ya. Nah, huffing namanya. Sedangkan kalau puffing itu dengan glotis dan mulut tertutup, kita suaranya akan mengencang. Biasanya akan lebih kencang lagi itu si batuknya dan untuk refleks mengeluarkan batuknya. Tapi kadang kalau pasien masih sesek, ini suka susah juga, ya. Nah, ini sebaiknya dilakukan pada saat pasien mulai mengalami COVID gitu. Jadi jangan nungguin nanti udah sembuh baru gitu, jangan. Kalau baru ini juga udah kena ke diagnosa, sebaiknya latihan batuk ini, ya. Nah, ini contohnya, ini huffing ya. Jadi tarik nafas. Kebetulan dia bisa nafas dari perut, ya. Jadi kalau nggak bisa, napasnya boleh dari dada biasa ya. Nah, kalau ini adalah latihan batuk atau coughing dengan glotis tertutup. Jadi tarik nafas.
Kemudian, nah batuk. Jangan lupa etika batuk. Begitu ya sekarang ya. Nah, yang ini adalah contoh Tarik tarik nafas nafas dalam, tarik lagi, buang. nah ini huffing ya, ini huffing Tarik juga nafas sama dalam, dia pakai dada, tarik nafas lagi, buang. dia pakai tarik nafas dada tapi nafasnya 2 kali, masih sesak, jadi tarik nafas dikit, tarik nafas lagi dikit lagi baru buang ya. Nah itu biasanya kalau di awal-awal masih susah, masih sesak nafasnya, jadi boleh itu bertahap. Jadi kayak kalau paru-paru kan kayak balon ya, mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Jadi si balonnya tuh pelan-pelan ditiupnya kalau kita tarik nafas 2 kali. Ya, jadi kembang lagi baru kita dibuang gitu ya. Nah, ini latihan pernafasan bisa mulai dengan yang biasa dulu, yang sederhana kayak kita biasa gitu ya. Tarik nafas dalam, buang nafas. Ya, tarik nafas, buang nafas gitu ya. Nah, bisa juga yang disebut dengan pursed lip breathing. Jadi latihan nafas, terus tiup nafas, tiupnya ya lewat mulut itu seperti kita tiup lilin. Jadi mulutnya moncong ya, terus kayak tiup lilin pelan-pelan ya. Itu melatih juga untuk si otot-otot pernafasannya ya. Nah, kalau sudah bisa lebih bisa lagi, nanti kita bisa melakukan latihan pernafasan dalam. Nah, latihan pernafasan dalam itu jadi tarik seperti yang tadi itu, tarik nafas boleh ditahan sebentar terus buang. Ya. Nah, lebih bagus kalau bisa melakukan pernafasannya dengan nafas perut ya. Jadi kalau yang biasa menyanyi sudah bisa ya pernafasan abdomen ya. Contohnya Aulia ya. Terus Tante Sylvia Sunario ya di sini ya. Itu kan biasa menyanyi ya. Nah, itu pasti akan bisa biasanya bisa untuk latihan nafas. Nah, pasien biasanya harus diajarkan kalau yang belum biasa tuh ya, gimana cara nafas perut ya. Nah, sambil latihan kita nafas, ini sambil kita juga menggerakkan untuk ini si dadanya. Jadi tarik nafas dalam gitu ya. Tarik nafas ya. Ini kan sambil dibuka nih ya. Jadi rongga paru-parunya makin membuka, terus buang nafas. Gitu ya. Nah, terus ini boleh juga tarik nafas dalam sambil buka ke samping, ini kan dadanya melebar juga ya, terus tiup. Itu tiup ya. Nah, kalau ini adalah salah satu kita ngajarin gimana caranya untuk latihan perut. Jadi taruh satu di dada, satu di perut ya. Nah, pada saat tarik nafas nanti si perutnya itu harus menggembung ya. Nah, ini latihan yang lain lagi untuk dinding dadanya ini supaya lebih lebih fleksibel lagi, karena biasanya dinding dadanya juga jadi kaku gitu ya, si otot-ototnya, si rongga dinding dadanya. Ini latihan, jadi semuanya sambil bernafas ini ya. Tarik nafas, tiup ya, tarik nafas ya, tiup gitu. Nanti terus yang ini sambil miring ya, yang ini sambil putar bahu ke depan ke belakang ya. Nah, seperti yang tadi di video ada ya. Nah, sebentar ya. Ya, nah kemudian latihan pernafasan itu sambil sambil bergerak itu ada beberapa macam ya. Itu bisa dimodifikasi ya gerakannya, nanti ada yang sambil begini ya, sambil begini gitu ya. Pokoknya sambil menggerakkan si rongga dadanya. Biasanya kita tergantung dari pasien juga, nanti kita lihat kalau misalnya otot-otot sininya masih kenceng, dia belum bisa untuk begini, kita nggak kasih dulu latihan yang pakai gerakan ini ya, gerakan dengan bahunya ya. Nah, kemudian program yang tadi saya bilang juga ya, selanjutnya adalah relaksasi dan konservasi energi ya. Tadi kan masih batuk-batuk, masih sesek, masih fatigue ya atau kelelahan gitu. Itu kan berarti belum bugar ya. Si kardiopulmonernya itu belum baik. Nah, kita harus menghemat energi. Nah, ini menghemat energi yaitu gimana waktu kita beraktivitas tuh supaya nggak terlalu banyak si energi yang kita keluarkan untuk mengurangi beban ke jantung paru. Jadi misalnya mau duduk, mau tidur ya, duduk dulu, terus miring, disangka sama tangan, kakinya naik, ini gini, miring, setelah miring, dia begini, kakinya masih ditekuk, baru tidur telentang. Ya, ini tuh adalah salah satu konservasi energi. Nah, kemudian relaksasi, ini juga relaksasi diperlukan, terutama pada saat pasien mengalami misalnya batuk ya, habis batuk-batuk, gitu ya. Nah, relaksasi sebentar, tarik nafas, buang nafas ya, atau orang kalau saking seseknya juga biasanya jadi panik ya. Nah,
panik itu nanti kalau udah panik tuh jadi apa ya, nafasnya makin ngaco gitu kan, makin error gitu, panik gitu, nanti makin ngaco nafasnya, saturasinya makin turun, jadi sebenarnya jadi makin jelek gitu ya. Nah, ini kita menyarankan ada beberapa posisi untuk relaksasi ya. Cari posisi yang enak ya, bisa berbaring, bisa cari kursi, ini tengkurap gini ya, taruh bantal, atau misalnya sambil berdiri. Ya, ada beberapa teknik yang bisa dikerjakan. Pada saat udah mengambil posisi yang enak, tadi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas sampai tenang ya. Saturasinya udah naik, baru kita boleh latihan lagi atau aktivitas lagi ya. Nah, kemudian yang disarankan juga untuk ke pasien-pasien yang mengalami COVID, ini dari mulai kena ya sebaiknya sudah dilakukan posisi ini, posisi tengkurap. Ya, untuk apa posisi tengkurap? Posisi tengkurap ini tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran udara ya. Kan kalau kita tengkurap tuh itu si rongga dadanya juga lebih terbuka. Ya, diafragmanya juga akan lebih datar. Ya, nah tujuannya untuk meningkatkan si pertukaran gas. Ya, jadi di dalam paru-paru itu kan pertukaran gas, oksigenisasinya itu ya, dan mengurangi resiko kalau misalnya tirah baring lama di rumah sakit, mengurangi resiko infeksi yang lain, infeksi bakteri lain ke paru-paru ya. Nah, dibilang bahwa posisi tengkurap ini kalau bisa selama 2 jam. Ya. Nah, diharapkan bisa 12 jam dalam sehari melakukan posisi tengkurap. Ini efektif akan meningkatkan saturasi oksigennya. Ya, ada pasien saya yang udah pulang dari rumah sakit ya, dia waktu di rumah sakit belum bisa, katanya banyak alat. Biasanya sih udah ada program rehab mediknya yang masuk ya gitu. Nah, udah di rumah ya sesering mungkin. Ada yang bilang, "Oh, saya tadi tidur siang sampai ketiduran sambil tengkurap." Nah, berarti itu sudah lebih bagus lagi si kapasitas paru-parunya ya. Nah, posisi tengkurapnya gimana sih? Kalau kuat seperti ini, posisi child pose ya, kayak kita kalau yoga ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak kuat, ya posisi gini. Ya, nah posisi ini taruh bantalnya harus di pinggul. Ya, kenapa? Supaya ininya si perutnya ini si diafragmanya itu nggak ketekan. Ya, nah kemudian posisi kepalanya miring kiri kanan, kalau nggak enak boleh pakai bantal tipis. Posisi tangan juga seenaknya pasien. Ya, oh saya kayak gini masih sesek nih, ya udah tidur miring aja, ini miring 45 derajat boleh. Ya, posisi gini. Nah, pada saat posisi tengkurap ini kalau bisa sambil latihan nafas. Ya, gitu. Kalau nggak sambil nafas ya paling ketiduran. Ya, gitu. Nah, itu banyak pasien juga yang kayak gitu jadi ketiduran pada saat posisi tengkurap kalau dia sudah lebih nyaman ya. Ini contoh saya akan memperlihatkan bahwa pada nanti lihat ya tangan ini di perutnya ya. Ini adalah iga ke-12 ya, di sini yang diafragma itu ya. Nah, ini paru-paru kan di sini ya. Nah, pada saat dia menarik nafas ini akan mengembang si perutnya ya. Ini adalah kalau yang betul kalau udah bisa melakukan pernafasan abdominal. Tarik nafas. Ya, ininya membesar, mengempis lagi. Ya. Tarik nafas. Iya, buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Ya, itu salah satu contoh latihan pada saat tengkurap. Nah, kemudian tadi Dokter Tasya juga sudah bilang ya, harus melakukan aktivitas. Ya, artinya mobilisasi dan latihan kebugaran. Jadi nggak boleh tuh orang tuh diem aja gitu. Ya, kalau misalnya saya isoman di kamar, saya nggak bener-bener di kamar aja, nggak keluar dari kamar gitu. Ada kan pasien yang seperti itu ya, gitu nggak sendirian di rumah. Nah, waktu di kamar pun tetap harus ada latihan. Gimana latihannya ya? Jalan-jalan di dalam kamar. Kalau di kamarnya punya alat latihan untuk beban gitu ya, ini boleh. Ya akan lebih bagus gitu, bertahap harus latihan. Nah, latihan itu tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Kalau tadinya nggak pernah olahraga ya jangan dipaksa suruh olahraga gitu ya. Dan saya mah dari sebelum sakit juga kerjanya cuma duduk aja nonton TV gitu ya, nggak ada kerjaan, nonton sinetron gitu ya. Nah, terus tiba-tiba sama kita suruh latihan pasti dia akan susah. Ya, jadi bertahap biasanya kalau yang kayak gitu ya udah kamu cuma jalan aja. Jalan di sekeliling itunya di ruangan gitu ya. Kalau bisa setiap 1 jam itu ada bergerak, ya. Syukur-syukur kalau sudah bisa latihan misalnya sepeda statis, ya, atau treadmill, ya, atau senam, tergantung dari kemampuan pasien masing-masing. Ya, balik lagi tadi kan kata saya harus dibuat per individu, ya.
Nah, kalau misalnya suka yoga, ya boleh juga mulai, ya nggak ada salahnya. Nah, kemudian masalah lain yang harus diperhatikan, nggak boleh latihan nih ya kalau ada demam, kalau sesak sekali, atau kalau ada nyeri dada, ya. Atau misalnya yang skala itu tuh, aduh dok, sekarang saya naik nih skala sesaknya, sekarang di 56. Ya udah istirahat dulu gitu, jangan dulu melakukan latihan, ya. Atau enggak saturasinya ngedrop terus gitu, kurang 90, itu juga jangan latihan dulu ya, stop dulu ya. Nah, dan kalau pada saat latihan, misalnya latihan udah bisa berjalan nih, terus tiba-tiba dia mengalami sesak napasnya bertambah, di sinus tuh pusing gitu ya, nyeri dada atau berkeringat dan sangat lelah, ini juga harus di stop dulu latihannya. Ya. Nah, fungsi yang lain yang biasanya terganggu juga, nah adalah ada gangguan fungsi muskuloskeletal. Biasanya ada kelemahan otot, ya, terutama di tungkai bawah. Kemudian bisa nyeri sendi, bisa nyeri otot. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang kadang-kadang karena dengan lagi batuk itu dia posisinya nggak benar ya, posturnya gitu ya. Pada waktu dia batuk-batuk, nah itu nanti bisa jadi sakit leher, sakit pundak, sakit pinggang gitu ya. Nah, terus kalau orangnya yang diem aja, nggak bergerak, nanti akan melemah si otot-ototnya gitu ya. Apalagi otot-otot tungkai bawah. Ya, terutama adalah otot paha sama otot bokong. Nah, tentu saja ini programnya harus disesuaikan dengan masalah yang ada ya. Kalau misalnya ada kekakuan otot, nanti kita bisa menggunakan modalitas ya. Atau ada yang masih nyeri dada, kita ada treatment untuk mengurangi inflamasi di daerah paru-paru yang masih ada sisanya ya. Nah, kemudian koreksi postur ya. Ini exercise sesuai keluhan yang terkait. Ini salah satunya adalah latihan stretching kalau punya masalah di leher sama di pundaknya. Ya, tadi saya bilang yang terutama adalah kena di otot ini, quadriceps biasanya ya. Ini salah satu stretchingnya, ini untuk yang otot bokong. Ya, karena yang paling banyak kelemahan adalah otot quadriceps, maka salah satu latihannya adalah ini latihan angkat beban. Ya, kalau ini di klinik karena menggunakan alat. Kalau nggak bisa di rumah bisa pakai alat sendiri. Nanti bisa kita pandu dari klinik juga untuk home program di rumah ya. Nah, jadi rehab medik pada pasien pasca COVID-19 ini harus disesuaikan dengan kemampuan fungsional yang dimiliki dan gejala yang tersisa. Ya, rencana program harus secara individual dan bertahap. Ya, jadi tujuannya fokusnya adalah untuk kemampuan fungsi seoptimal mungkin, meminimalisir disabilitas yang timbul, kembali aktivitas ke komunitas yang sebelumnya, dan meningkatkan kualitas hidup pasien pasca COVID. Nah, ini ada link video teman sejawat saya yang dokter rehab medik yang subspesialis paru-paru memberikan latihan yang dapat dibuka di YouTube ya. Ini sudah seizin beliau. Teman saya ini Dr. Siti Chandra praktek di Rumah Sakit Persahabatan dan di Wisma Atlet ya. Ini yang bisa dikerjakan oleh pasien sendiri di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Dr. Yeni Lindoyo untuk pemaparannya yang sangat baik, sangat praktis dan aplikatif ya. Bahkan Bapak Ibu tadi langsung latihan nafas sambil lihat video ya Dok ya. Sebagai informasi Bapak Ibu, Dr. Yeni Lindoyo ini praktek di Klinik Salus Medica. Ya. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan sedikit testimoni dari penyintas COVID-19. Saya persilakan kepada Ibu Ailina dan Bapak William. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Ini kalau tadi saya dengar Dr. Yeni Lindoyo cerita ini, saya kalau dites banyak yang nggak lulus nih, Dok. Untuk napas tadi narik-narik, batuk-batuk, masih batuk-batuk sampai sekarang. Ini kita sudah berapa lama? 1 bulan lebih ya. Sudah 6 minggu nih setelah kita tes negatif, sudah 6 minggu sampai dengan sekarang. Kalau cerita dari awal sih, kami pun khususnya saya sendiri masih bingung sampai sekarang ini siapa duluan yang kena sebetulnya. Tapi yang pasti sih lebih banyak kemungkinan saya duluan kena karena saya lebih banyak aktivitas keluar. Tapi demamnya istri saya dulu, Alina demam itu pada hari Sabtu. Saya mulai nggak enak badan itu hari Rabu sebelumnya.
waktu kebaktian doa saya nggak ikut, nggak enak badan cuma 1 hari gitu loh. Nah setelah itu hari Sabtunya Elina panas, nggak enak badan, saya nggak apa-apa. Saya berpikir nih waktu kita sempat pisah kamar dulu karena saya berpikir dia yang kena duluan gitu kan. Tapi setelah kita tes dua-duanya ternyata negatif, ya sudah nggak usah pisah kamar. Negatif positif, dua-duanya kena ya udah. Nah waktu itu saya masih WA-an dengan Pak Andi yang rekan juga yang pernah kena juga penyintas juga. Dia ada ngomong begini, mudah-mudahan katanya setelah hari keempat kesananya nggak tambah berat. Begitu. Saya juga ngomong sama Ailina, dia ngomong begitu. Saya berpikir masa sih kalau yang udah lewat ya udah aja gitu kan. Ternyata betul. Setelah kita diagnosa positif, kemudian hari ke-1 ke-2 saya mulai ringan-ringan saja. Nah hari ke-4 kesananya, waduh itu di luar dugaan gitu, sangat drastis sekali. Sempat mula-mula saturasi itu turun sampai waktu masuk ke mana, saya butuh oksigen, ngerasa diri itu butuh oksigen gitu. Karena waktu itu oksigen kita waktu itu cuma ada 1, cuma 2 jam habis. Nah setelah itu saya butuh oksigen, kita mau ke rumah sakit, tapi nggak tahu kenapa. Mungkin Tuhan nggak kasih saya masuk ke rumah sakit kali ya, karena kedua rumah sakit juga nggak bisa masuk gitu. Nah sampai di rumah sakit Immanuel terakhir dicek saturasi masih di 91. Kata dokternya nggak usah masuk rumah sakit, boleh isoman katanya gitu. Pulang ke rumah itu saturasi di bawah 90 langsung. Di 88, 89 begitu. Nah itu sudah mulai perasaan itu sudah mulai nggak enak gitu ya, sampai turun sampai sempat yang saya rasakan itu kalau sebut dengan nightmare, kalau cerita itu nightmare itu adalah bagi saya kalau masuk ke kamar kecil dengan kalau ketemu malam hari. Karena kalau malam hari itu pasti giliran saya tuh jaga malam, nggak akan bisa tidur, nggak bener aja tidurnya. Tidur mungkin kalau 15 menit udah bangun ngeliat jam, kok baru jam 12 kurang ya gitu. Nah 15 menit sekali ke kamar kecil. Nah itu kamar kecil itu saturasi balik lagi pasti turun. Sampai turun-turunnya sampai sempat 78, 79 gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kena COVID bilang saturasi udah 75, aduh saya bisa ngerasain deh. Itu kalau 75 itu seperti apa gitu. Nah kalau 78 aja juga itu sudah mulai suara itu sudah mulai jauh. Ngelihat juga sudah mulai gelap-gelap, burem-burem gitu kan. Ngedengar oksigen di pinggir tuh seperti suara gitu ya, suara keras sekali gitu, suara jadi nggak benar lah. Nah sempat juga waktu kita malam hari ini Ailina kalau malam hari ini sering ngebangunin saya gitu karena saturasi itu sudah di bawah 90. Jadi kalau kena COVID itu yang capek itu bukan yang kena, tapi yang ngedampingin juga akan capek. Karena seperti Ailina ini bolak-balik ngebangunin saya tengah malam gitu kan. Sampai sempat juga dia ngambil ngurusin barang sampai sempat pingsan juga dianya karena dia juga kena gitu kan. Badan juga nggak fit gitu. Cuman saya karena butuh oksigen, napasnya sesak, bukan saya juga bingung sih antara sesak dengan napas pendek itu apakah sama atau enggak. Sampai sekarang juga bingung gitu. Yang pasti saya narik napasnya pendek-pendek gitu. Pendek-pendek sampai badan tuh keringetan, nggak berhenti gitu kan. Nah, jadi kalau
sampai sempat berpikir begini, sampai waktu saat saturasi saya di bawah 80, 78, 79, saya juga nggak ngomong sih kalau malam hari waktu tidur itu pasti drop. Sama sempat berpikir begini, ini saya bakal bisa sembuh atau enggak ya gitu. Karena sampai dengan sudah 1 minggu saturasi mau naik ke 91 itu susah sekali. Bolak-balik di 90, bolak-balik di 89 gitu kan. 91, 92 tuh waduh sudah rekor gitu. Turun lagi ke 88 gitu. Nah, ini sampai ke 95 saja itu butuh waktu sampai hampir 1 bulan lebih. Baru bisa. Nah, sekarang rata-rata saya saturasi itu di antara 94 96. Kalau bisa ke 98 itu sudah rekor itu. Bagus gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dalam bulan-bulan depan lah bisa bagus. Nah, ini jadi saya sempat berpikir bahwa ini waktu drop-dropnya, saya sempat berpikir bahwa ini saya sama ngomong, Tuhan ini belum waktunya untuk karena masih banyak yang harus diselesaikan gitu loh. Tapi ya puji Tuhan bisa lewat semuanya karena dukungan doa-doa dari Pak Agus ya, juga turut mendoakan, dukungan dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan, dari keluarga, dari teman-teman itu sungguh sangat luar biasa sekali. Sampai ya bisa ada hari ini. Ini benar-benar second life. Oke. Sementara mungkin istri saya dulu yang akan menambahkan. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, saya sebenarnya nggak terlalu paham juga ya COVID itu berat, ringan. Saya juga nggak gitu paham sampai saya mengalami. Jadi saya baru tahu kalau saya mengalami COVID 2 rasa. 1 rasa ringan dan 1 rasa berat. Saya merasa COVID saya itu ringan. Jadi memang yang gejalanya jelas itu saya. Saya Sabtu sakit di leher seperti salah bantal. Saya pikir memang itu saya suka gitu. Saya tanpa koyo aja. Hari Minggu demam. Wah, saya udah feeling. Ini kayaknya positif nih. Karena saya jarang sekali sakit. Saya bilang William tadinya mau ke Jakarta. Saya bilang jangan pergi deh. Kalau kamu sampai menularkan orang lain, aduh kayaknya nggak enak. Saya bilang gitu. Jadi kita belum tes. Jadi Minggu itu saya tidur terus. Senin saya antigen. Waktu saya tahu positif, saya nggak kaget. Dan kata mbaknya, strip saya itu lebih jelas dibandingkan William. Saya pikir wah saya kayaknya lebih berat. Jadi saya 3 hari tidur, Minggu, Senin, Selasa tidur terus. Hari Kamis itu saya ngerasa enakan. Sebenarnya saya nggak terlalu berat, saya nggak ada batuk saya ringan. Saya juga waktu itu WA dengan Dokter Yeni, saya batuk kecil aja. Tapi waktu awal saturasi saya yang 93 kata Dokter Yeni bener tuh diukur berkali-kali sampai 97. Pokoknya harus sampai, saya nggak mau ke rumah sakit. Terus jadi hari Rabu itu saya udah enakan. Saya merasa bukan bangga ya, saya ada perasaan COVID tuh kayaknya kayak flu aja ya, udah demam, sakit kepala sekali, udah lewat demamnya, sakit kepalanya hilang, saya merasa enakan gitu. Nah, William yang sebenarnya hari 3 itu dia bisa jalan-jalan ke sana ke sini, saya yang sepertinya berat. Nah, karena mulai hari ke-4 itu William malam udah nggak bisa tidur, udah mulai batuk. Saya juga jadi ikut nggak bisa tidur.
Hari Kamis, William ngajak kita PCR ke Immanuel. Kita pergi PCR, saya sempat WA Dokter Yeni. William mulai di waktu nunggu PCR itu dia bolak-balik ke toilet sampai 4-5 kali. Perginya dia yang nyetir, pulangnya udah saya yang nyetir. Dia udah lemes. Nah, terus jadi satu hari itu dia cuma baringan, kita punya tabung oksigen 1, dia baringan dengan oksigen terus. Otomatis mobilitas, terima barang, terima obat, itu saya mondar-mandir. Saya merasa saya nggak apa-apa. Sampai sore, Ibu Ruth bilang, Ci bisa telepon bentar Bu, karena saya lihat William lagi tidur, saya turun karena saya nggak mau ganggu dia. Turun 2 tangga terakhir, tiba-tiba badan saya merasa berat sekali. Terdekat itu adalah kamar mandi. Saya masuk, saya duduk di toilet, tangan saya kaku semua, badan saya dingin semua. Saya pikir saya berteriak juga percuma. William di atas tidur. Saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan ada apa ini, ada apa? Udah agak lama duduk, saya mencoba meraih wastafel untuk berdiri. Udah itu saya nggak ingat apa-apa, saya bangun seperti bangun pagi, saya lihat ada lampu, saya berpikir di mana saya ini? Ternyata saya sedang berbaring di kamar mandi. Tapi menurut saya itu satu mujizat karena waktu saya narik wastafel, logikanya saya jatuh harusnya di bawah wastafel. Jadi posisinya wastafel, toilet dan dinding shower. Tapi saya baringan itu ada di antara toilet dengan shower. Bisa baringan seperti yang ya mungkin saya bilang tidur nyenyak. Saya sampai pikir, aduh ini saya dibopong sama Tuhan nih kayaknya. Kok posisinya bisa pas banget. Saya bangun duduk, saya pegang rambut saya nggak basah, baju saya nggak basah. Saya sempat lemes, saya baringan lagi gitu. Kok kayaknya nyaman gitu ya. Saya baringan lagi. Setelah saya kuat, saya merayap, saya naik ke atas. Waktu saya buka pintu kamar, William bangun, saya bilang saya pingsan di kamar mandi. William kaget, dia bilang muka saya pucat dan saya dingin sekali badannya. Saya baringan. Jadi baru itu saya baringan, sebelumnya saya warawiri ke sana ke sini. Nah malam itu saya nggak bisa tidur. Saya bilang gini, Tuhan, kemungkinan saya sembuh 50%, kemungkinan saya pulang 50%. Tapi kalau saya pulang, apa yang harus terjadi? Bagaimana dengan anak-anak? Kami tinggal berdua, anak-anak kami jauh. Jadi kami isomannya dalam satu rumah, tidak satu kamar. Dan saya bilang, bagaimana dengan anak-anak? Waktu itu muncul satu ayat di dalam pikiran saya, Matius 6 ayat 25b. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian dan makanan? Iya, saya bilang iya. Karena sebenarnya selama ini saya ngeyel. Saya bilang, Tuhan hidup penting, tapi yang lain-lain juga penting. Tetapi malam itu Tuhan bilang, bukankah hidup ini lebih penting? Saya bilang, betul Tuhan, hidup ini penting. Kalau boleh kasih saya kesempatan satu kali lagi, saya akan hidup lebih baik. Di malam itu mata saya terbuka. Apa yang saya lakukan sebenarnya selama ini banyak yang nggak penting sebenarnya. Di situ saya lihat fokus kita tuh harus kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kepada siapa kita akan pulang nantinya. Jadi malam itu saya benar-benar merenung dan bahkan mungkin satu janji. Tuhan kasih saya kesempatan satu kali lagi, saya bilang. Nah malam itu saya nggak bisa tidur, William batuk terus di bawah. Saya juga nggak bisa tidur karena dia batuk. Kalau dia nggak batuk, saya juga nggak bisa tidur. Saya juga takut ada apa-apa. Meskipun badan saya lemas, saya turun, saya lihat apakah dia masih, maaf ya, apa masih hidup gitulah, kurang lebih seperti itu. Di saat boleh dibilang William tidak bisa diharapkan apa-apa ya, dia cuma bisa baringan dan memakai oksigen. Di saat seperti itu siapa yang bisa saya andalkan? Saya bisa minta tolong siapa? Saat itu ya kebetulan lagi Rabu saya terakhir ikut persekutuan doa, itu ada lagu Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan. Ya cuma itu yang saya nyanyikan di dalam hati. Ya cuma Tuhan. Jadi malam-malam itu sejak itu hari Jumatnya pagi-pagi udah cari ambulan, udah banyak yang telepon. Ko Richard menyediain ambulan, Pak Rudi juga telepon, Bu kalau butuh ambulan. Kok adik semua cari rumah sakit di Bandung yang ada, akhirnya dapat katanya di rumah sakit paru di Cimuluit. Saya telepon ambulan, ambulan datang, saya benah-benahin semua surat sampai semua kayak pengantar anak TK supaya dia datang tinggal kasih karena William udah kayaknya nggak bisa apa-apa. Dan waktu saya tanya, kamu mau masuk rumah sakit? Iya, aduh saya berharap dia bilang nggak mau gitu, bukannya mau. Terus akhirnya ambulan datang, dia pergi, saya dalam hati apakah saya bisa ketemu dia lagi ya? Apakah dia pergi itu dia nggak akan kembali gitu. Saya
berdoa, saya bilang, Tuhan tolong, kalau Tuhan antar dia pergi sampai rumah sakit, tolong antar dia pulang dengan selamat. Ternyata doa saya cepat dijawab. Supir ambulannya telepon, Bu, nggak ada kamar, Bu. Kasihan Bapak kalau ditunggu di IGD juga nggak mungkin dapat. Saya dengan semangat jawab, Pak, bawa pulang lagi aja, Pak. Nggak apa-apa, bawa pulang lagi aja, saya bilang. Jadi doa saya cepat dijawab, William cepat pulang. Dan masih rekan di yayasan masih cepat bantu kami untuk cari rumah sakit. Karena saturasinya cepat sekali turun. Pagi 94, siang udah 92, itu dengan kondisi pakai oksigen, bukan tanpa oksigen, itu dengan oksigen turun terus. Dan badannya udah dingin, satu badan keringetan, rambut basah, aduh saya udah serem banget deh. Rekan di yayasan bantu saya cari rumah sakit, terus katanya ada di Immanuel, udah didaftarin. Saya bilang oke, saya telepon lagi, kok bisa nggak ambulannya datang? Aduh Ci, penuh Ci. Saya bilang sini saya antar kamu deh ke rumah sakit, bawa tabung oksigennya. Jadi saya setirin dia ke Immanuel. Dan waktu itu saya minta adiknya William tunggu di sana. Saya bilang saya cuma antar ya, karena udah antar saya langsung pulang. Ternyata enggak, saya tunggu di rumah sakit di dalam mobil di parkiran. Saya belum makan dari pagi sampai jam 5 itu. Untung ada yang ngirimin kaldu sapi, cuma minum itu aja karena seharian saya sibuk cari ambulan, rumah sakit. Saya berdoa di mobil, saya tunggu 2 jam, nggak datang ini kemana? Saya boleh pulang apa enggak? Saya cuma berdoa, Tuhan tahu kemampuan saya. Tuhan tahu saya lagi lapar. Apakah saya nyetir, saya pingsan juga Tuhan tahu deh kekuatan saya. Saya selesai berdoa, saya lihat William udah didorong kursi roda di pinggir mobil. Katanya nggak dapat kamar. Ya sudah, saya bilang, ya naik kita pulang. Saya bilang pulang. Nah, sudahlah hari Jumat itu turun terus saturasinya dengan oksigen bisa 88, 87. Saya setiap bangun, dia kalau mau ke toilet, saya tuntun dia tangan kanan, tangan kiri, saya tarik oksigen. Dalam hati, jangan sampai dia jatuh. Kalau jatuh, saya juga nggak bisa tolong. Jadi seperti itu. Kalau dia lagi kalau dia ke kamar mandi, nggak mau bawa oksigen, begitu saya dengar batuk, saya cepat-cepat bawa tabung oksigen, saya taruh di depan pintu kamar mandi. Itu kegiatan saya setiap malam, siang. Jadi lampu menyala terus, nggak ada siang, nggak ada malam. Ya, kekuatan saya adalah satu, hanya Engkau yang Tuhan yang aku andalkan. Tidur nggak bisa mimpi, yang namanya itu pikiran terpaku terus dengan seperti yang dihantui terus segala macam. Itu kayaknya malaikat maut itu mengintip terus, membuat hilang damai. Benar-benar COVID itu bukan hanya membuat kami tidak sehat, tapi juga mengambil sukacita, damai, itu buat tercekam. Sampai sudah kami enakan juga 14 hari selesai isoman itu perasaan mencekam, maut mengintip itu masih kami rasakan gitu. Ya, benar-benar kalau saya bilang COVID itu nggak bisa dianggap sesuatu yang biasa. Tapi satu hal yang saya dapat bahwa Tuhan memang tidak janji langit selalu biru. Tapi Tuhan sediakan rekan-rekan, hamba Tuhan, saudara, keluarga, semua support kami untuk melewati malam yang gelap itu sehingga kami ada hari ini. Jadi saya mau bilang COVID itu memang tidak enak sampai kami rindu sehat. Gimana sih rasanya rindu sehat? Tapi juga setelah semua terjadi kami juga banyak mendapat pengalaman atau berkat spiritual ya dari Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar ada. Saya benar-benar merasa bahwa saya jadi William tidur dengan oksigen, ya saya dengan Tuhan bersama-sama menjaga dia. Saya merasa ya itu Tuhan yang menguatkan. Oke, sekian kesaksian saya, semoga boleh menjadi berkat. Nah, ini ada satu lagi nih Bu Yeni, Dokter Yeni, dua-duanya ini. Ini mungkin ada tambahan sedikit yang saya rasakan ya setelah di Pasca ini. Ya, ada hal-hal yang sangat berbeda dengan yang biasa. Saya ini darah tinggi, tapi sekarang ini berubah menjadi tekanan darah rendah. Oh, begitu. Nah ini mungkin salah satu acuan yang nanti bisa dilihat pasca COVID. Dan karena mungkin selama COVID itu saya batuk-batuk terus, sehingga tekanan ke perut, ke kandung kemih itu cukup kuat. Sehingga kalau bagi laki-laki yang sudah umur itu prostat itu harus diperiksa. Karena saya ini jadi
ada gejala ke sana, sering kencing, sering nggak enak gitu ya, dan di tes terakhir prostat itu nggak bagus. Nah itu jadi kalau insomnia sih ya sampai sekarang juga masih ini. Dan kira-kira itu saja mungkin yang tekanan darah rendah jadi tinggi, yang rendah tadinya bisa tinggi jadi rendah ya Pak ya. Nadi juga sering di bawah 60. Jadi 55, 54, 57 begitu. Iya Pak. Begitu. Terima kasih saja mungkin. Terima kasih buat kesaksiannya ya Pak William dan Ibu Ailina. Puji Tuhan sudah melewati lembah kekelaman ya. Bisa dibilang begitu, dan ya lebih mensyukuri lagi kehidupan ini ya Pak Bu ya. Tetap semangat, Tuhan berkati. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sudah ada cukup banyak pertanyaan nih. Siap-siap Dr. Tasya dan Dr. Yeni Lindoyo. Bisa ditampilkan pertanyaannya. Oke. Yang pertama nih, mungkin buat Dr. Tasya ya. Bagaimana membedakan gejala long COVID, misalnya fatigue, antara ini long COVID atau saya kena COVID lagi? Jadi pertanyaan yang menarik sekali, bagaimana membedakan gejala long COVID, apakah ini benar-benar sisa-sisanya aja atau memang saya kena COVID lagi gitu ya. Memang kalau kita membedakannya pastinya dari skala waktu. Kalau misalnya kita bilang long COVID atau post COVID syndrome itu memang terjadi 3 minggu sampai 4 minggu pasca gejala pertama dari COVID-19. Itu. Atau COVID terkonfirmasi. Kalau misalnya fatigue karena infeksi COVID biasanya di antara periode minggu pertama sampai minggu ketiga, bahkan minggu keempat. Dianggap setelah minggu keempat, infeksi COVID itu sudah resolve atau PCR biasanya sudah negatif. Nah, biasanya jika PCR sudah negatif, gejala juga yang lainnya sudah hilang gitu, di minggu keempat masih merasa fatigue, itu kita bisa anggap long COVID syndrome. Tetapi kalau misalnya acuannya masih 3 bulan ya Dokter Yeni ya, 3 bulan, misalnya timbul lagi 3 bulan, ada gejala lagi, misalnya demam, batuk lagi, kemudian sesak nafas, kita perlu pikirkan, pastinya harus berkonsultasi juga dengan dokter, kita perlu pikirkan bahwa ini suatu reinfeksi, seperti itu. Dan juga harus dipastikan dengan pemeriksaan lagi pastinya. Ya, jadi selain fatigue, kalau ada gejala yang lain ya dok ya, misalnya ada demamnya, loh kok jadi demam lagi, jadi batuk gitu, ya sebaiknya dipastikan dengan pemeriksaan swab gitu ya. Ini COVID baru atau bukan. Oke, terima kasih banyak dok. Kita lanjut nih. Sampai kapan indera penciuman dan perasa hilang? Bagaimana mengembalikannya? Dokter Tasya lagi nih kayaknya. Ya, kapan indera penciuman dan perasa hilang itu juga salah satu gejala dari post-COVID syndrome. Jadi ada beberapa pasien saya juga, nggak tahu di dokter ini gimana pasien-pasien yang ada, pasien saya udah 2 bulan, udah PCR udah negatif, tapi katanya penciumannya nggak kembali, lalu perasanya berubah, katanya semua makanan yang dirasa asin. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Mungkin memang pada akhirnya sih pasien saya itu yang paling lama indera penciuman dan perasanya terganggu itu sampai 3 bulanan. Rata-rata di atas 3 bulan sih kebetulan pasien saya nggak ada, nggak tahu gimana dokter, kalau dokter ini punya pengalaman lain nggak. Nah, cara mengembalikannya memang sebenarnya sih kembali seperti semula tuh memang kalau sudah waktunya kembali dia memang akan kembali sendiri. Tetapi mungkin ada cara-caranya mungkin sudah banyak dipaparkan juga, salah satunya melatih dengan penciuman kita dan perasa kita dengan mungkin bau-bauan yang kita biasa familiar, misalnya kopi kita ingat-ingat gitu. Jadi sambil menciumnya kita ingat-ingat ini baunya seperti apa. Itu salah satu melatih biar kembali saraf dari penciuman kita itu bisa kembali lebih cepat lah seperti itu. Atau dengan essential oil ya, dokter ini apa, minyak atsiri, biasanya minyak kayu putih, pokoknya yang biasa kita familiar dengan bau-bauannya tersebut gitu. Jadi latihan penciumannya. Oke. Ya, jadi dengan latihan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya parfum yang kita suka gitu ya, sambil kita hirup, sambil kita tutup mata, kita membayangkan baunya gitu ya. Jadi, kalau ibu-ibu mungkin itu apa pewangi pakaian, enggak sih, biasanya yang ya peppermint oil atau misalnya minyak kayu putih lah, parfum dan sebagainya. Oke. Jadi bisa dilatih ya Bapak Ibu ya. Memang sampai sekarang
beda-beda tiap orang, ada yang cepat, ada yang lama ya. Tapi rata-rata sih di bawah 6 bulan udah kembali lagi. Jadi sabar dan tetap berdoa dan tetap berusaha. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan berikutnya. Saya di rumah sakit 4 hari, sekarang sudah 6 hari di rumah. Kapan saya boleh buka masker di rumah dan benar-benar nggak menularkan ke orang lain? Mungkin buat Dokter Tasya ya. Oke, saya di rumah 4 hari, rumah sakit 4 hari. Jadi total sekarang 10 hari dari gejala atau terdiagnosis pertama ya, kurang lebih gitu ya. Soalnya nggak dibilang ya dok ya, onsetnya sudah berapa hari sebelum ke rumah sakit ya? Iya, jadi kalau dikatakan benar-benar tidak menularkan ke orang lain itu adalah memang sebenarnya sampai biasanya tidak terdeteksinya virus yang aktif di saluran pernafasan. Bisa dengan PCR atau memang sesuai dengan kriteria dari Kemenkes, yaitu untuk OTG atau orang tanpa gejala itu selesai isolasinya adalah 10 hari dari terdiagnosis pertama. Jadi terdiagnosis misalnya pertamanya positif di tanggal 1 gitu, berarti 10 hari setelahnya. Itu untuk orang tanpa gejala, karena banyak beberapa pasien yang saya temui juga udah bergejala cukup berat tetapi dianggapnya 10 hari gitu. Tetap itu tidak berlaku untuk orang dengan gejala sedang dan berat gitu. Kalau orang dengan gejala itu sampai gejala hilang plus 3 hari itu dikatakan relatif aman, relatif, jadi tetap masih bisa menularkan. Kalau pasien-pasien saya sarankan panjangin aja lagi 1 minggu biar tetap lebih aman, karena kalau rumah kan urusannya sama orang yang terdekat gitu. Jadi lebih panjang sebenarnya lebih baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini mungkin buat Dokter Yeni ya. Apakah penderita COVID-19 dapat terkena stroke ringan? Karena istri saya lengannya khususnya jari-jarinya jadi kurang berfungsi dengan baik. Sudah menjalani terapi pada jarinya, hanya perubahannya sedikit saja. Apakah saya dapat pergi ke dokter ahli syaraf untuk menyuntik jari tersebut? Dokter Yeni mungkin bisa bantu jawab, Dok. Ya baik, akan coba saya bantu jawab ya. Maksudnya ini udah kena COVID gitu ya? Iya. Kena COVID, terus udah gitu si jari-jarinya jadi kurang berfungsi gitu? Iya, ada penurunan fungsi dari lengan dan jari-jari tangan. Seperti ini stroke ringan atau bukan ya gitu? Nah ini ya kalau di sini mungkin nggak bisa bilang ini stroke ringan atau bukan ya, karena kita perlu pemeriksaan ya. Nah kalau seperti ini memang baiknya ya periksa dulu ke dokter syaraf ya, bukan untuk disuntik kali ya. Ya. Maksudnya untuk diperiksa, diagnosanya apa gitu ya, untuk ditentukan penanganannya ya, begitu ya kalau menurut saya ya. Iya, setuju ya dok. Jadi memang penderita COVID itu kan banyak yang mengalami darahnya jadi kental gitu ya. Jadi memang ada resiko untuk jadi stroke ya. Ya. Cuma pada kasus ini sebaiknya dipastikan dulu ini stroke atau bukan. Jadi udah benar nih ke dokter ahli syaraf atau dokter neurologis, dokter spesialis, tapi bukan untuk disuntik dulu ya dok ya, tapi dicari tahu dulu diagnosisnya apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya baru 5 hari yang lalu dinyatakan sembuh dari rumah sakit COVID ringan dengan CT 36. Kalau gejala post-COVID-nya, denyut jantungnya 90-100 kali per menit. Apakah itu normal? Juga masih ada dahak cair yang kadang-kadang ingin keluar. Ini mungkin Dokter Tasya ya? Iya, Dokter Tasya ya. Iya, ya Dokter Yeni. Baru 5 hari dinyatakan sembuh dari rumah sakit COVID ringan. Berarti saya asumsi bahwa sebenarnya gejala yang lainnya sudah hilang ya. Sudah bebas gejala, hanya masih ada batuk kadang-kadang ya. Jarang gitu. Sama berdebar, Dok. Sama agak cepet ya. Detak jantungnya ya. Detak jantungnya kalau dilihat dari sini mungkin 90-100 sih masih dalam batas normal kalau kita beraktivitas mungkin. Kalau tidak dalam istirahat memang ini agak cepat, tetapi mungkin ini harus dievaluasi lagi oleh dokter yang sebelumnya merawat. Kira-kira pada waktu perawatan ada komorbid apa atau ada
gejala lain apa seperti itu, dan juga untuk masih ada dahak cair memang itu juga sama aja ya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu gejala dari post COVID syndrome adalah masih ada kadang-kadang dahaknya, masih ada yang mengganjal, leher terasa tidak nyaman, itu juga bisa saja itu salah satu gejala dari post COVID syndrome atau memang pemulihan pasca COVID-19. Dan juga untuk tata laksananya tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara melatih pernafasan yang oleh dari dokter Yeni. Oke, mungkin itu ya dok. Ya, setuju dok. Jadi saya sendiri punya pasien itu dia post COVID, denyut jantungnya itu sampai 120-an dokter Tasya. Sama ada tremor. Jadi saya sampai berpikir ini jangan-jangan ada hipertiroid gitu ya. Jadi saya minta ibu itu untuk cek hormon, dan ternyata hormon tiroidnya normal gitu, tapi memang sudah kurang lebih 1 bulan masih ada tuh berdebar sama tremornya gitu. Jadi ya memang gejala post COVID itu macam-macam ya Bapak Ibu ya, dan memang sampai sekarang para ahli juga masih nggak tahu gitu kenapa begini, kenapa pada orang ini begini, kenapa pada orang itu begitu, kenapa, bagaimana cara mengobatinya. Sampai sekarang memang pengobatannya ya hanya bisa simptomatik, jadi berdasarkan gejalanya apa gitu ya. Iya, betul. Jadi cara yang terbaik jangan sampai kena COVID gitu ya. Oke, lanjut. Di sekeliling kantor saya banyak teman kena COVID, sudah sembuh kurang lebih 1 bulan. Apakah aman untuk ngobrol dengan orang tersebut? Ini mungkin saya lagi ya dokter ini ya. Ya, kalau memang aman nggak sih untuk mengobrol dengan orang tersebut kalau sudah lewat, sudah sembuh ya berarti cukup aman. Tetapi kan kita tahu ya kalau kita memang sekarang sedang di masa untuk pembatasan kegiatan juga, dan juga pastinya kita harus ingat protokol kesehatan. Jadi untuk aman atau tidaknya itu relatif karena kita juga tahu bahwa masih mungkin juga seseorang mengalami reinfeksi, sehingga tetap kalau mau ngobrol dengan orang tersebut, siapapun orangnya, apakah post COVID, apakah tidak diketahui status COVID-nya, tidak apakah COVID ataupun tidak diketahui, tentunya pastinya harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau mau ngobrol tetap berjaga jarak, usahakan pertemuan secara virtual aja kali ya mungkin untuk saat ini. Ya, setuju. Jadi tetap protokol kesehatan yang utama ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dokter Yeni dulu nih, saya pengen nanya nih. Dok, waktu itu saya punya pasiennya itu ibu hamil, sedang COVID, hamilnya cukup besar sih, hamilnya sekitar 9 bulan. Nah, dia tuh batuk gitu ya, sama saturasi oksigennya udah agak turun. Waktu itu saya sarankan untuk proning atau tengkurap, tapi bingung dok, gimana ya posisinya baiknya kalau ibu hamil terus perutnya udah gede banget gitu. Memungkinkan nggak sih dok sebenarnya? Ya, kalau untuk ibu hamil memungkinkan, tapi ya berarti kan bukan prone ya. Kalau hamilnya masih kecil mungkin masih bisa ya. Tapi kalau udah hamil besar, paling dia yang miring itu, tidur miring. Mau dia miring 45 derajat boleh, miring mau 90 derajat juga boleh ya. Nah tapi ingat pada waktu miring juga ingat posisi lehernya ya. Nggak boleh tidur miring tapi ini jadi miring gitu kan. Ininya tetap harus lurus ya. Jadi si bantal itu di sini. Ya, jadi ingat juga pada waktu memperhatikan posisi waktu kita tidur miringnya itu boleh sih ya. Jadi masih bisa bisa jadi dengan ya modifikasi tengkurapnya nggak tengkurap full, nggak prone betul tapi miring gitu ya. Disesuaikan dengan dengan kondisi ya. Karena orang yang nggak hamil pun kalau dia nggak bisa prone gitu kan tetap boleh miring tidurnya. Ya. Terima kasih banyak dok. Lanjut nih dokter ini lagi. Latihan apa ya dok supaya tidak pegal badan, terutama bahu, belikat, belakang sakit sangat pegal pasca COVID? Ya, terima kasih. Nah ini biasanya kalau misalnya dia ada pegal, ada di daerah bahu, belikat gitu, biasanya kayaknya waktu yang itu ya kata saya karena jadi si posturnya itu ya yang kurang benar ya. Nah latihannya stretching untuk daerah kepala leher sama daerah sini gitu. Ya stretchingnya ada beberapa, ada stretching kepala seperti ini, gitu ya, tunduk, miring, gini, ya. Nah kemudian ada juga stretching boleh ini ke depan, nanti tarik ke atas, gitu ya. Kemudian ini ke samping, gitu ya. Ada beberapa latihan untuk peregangan si otot-otot belakang. Nah ini kalau misalnya sampai mengganggu sekali ya biasanya harus di treatment ya, dan harus ada perbaikan postur serta cara posisi yang benar untuk mencegah supaya nggak tambah kaku si otot-otot yang lainnya gitu. Ya.
Baik dok, makasih. Jadi Ya. diterapkan ya Bapak Ibu latihannya. Oke, Dokter Tasya ya. Apabila tidak ada gejala apapun sama sekali, apakah bisa disebut long COVID? Ini langsung pertanyaan berikutnya ya. Indra perasa belum kembali secara normal karena long COVID. Apakah ada obat? Oh, ini udah dijawab ya dok ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. PCR hasil negatif bulan Juni, tapi masih mudah lelah, nafas pendek, dan ada ruam, gatal-gatal kulit. Apa yang harus dilakukan pengobatannya? Oke, gantian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung aja dijawab ya. Kalau nggak ada gejala apapun, nggak bisa disebut long COVID. Karena kalau long COVID syndrome, pastinya ada gejala atau keluhan terkait dengan pasca penyembuhan dari COVID-19. Lalu untuk yang ketiga ya, PCR hasil negatif bulan Juni, tapi masih mudah lelah, napas pendek, kelihatannya ini adalah suatu masuk ke kriteria long COVID atau apa post COVID syndrome. Ruam-ruam juga, ruam gatal-gatal itu juga salah satu dari gejala yang dilaporkan. Yang harus dilakukan mungkin memang berkonsultasi pastinya, dan mungkin dia memang dapat, untuk kalau ruamnya hanya ringan saja, mungkin dapat mengkonsumsi obat over the counter yang bisa dikonsumsi gitu. Ya, mungkin itu. Dokter Yeni mau menambahkan dok, untuk mudah lelah dan nafas pendek? Ya mungkin menambahkannya itu ya, yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi tetap harus berlatih nafas, ya. Kemudian harus harus ada exercise gitu ya untuk kembali kebugarannya. Tapi ya tentu saja ini balik lagi, kalau menurut saya ini kan kita harus tetap per individu ya. Gitu. Sebaiknya memang diperiksa. Jadi untuk dosis latihannya itu seperti apa gitu. Ya, yang paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah ya latihan nafas, terus yang posisi tengkurap itu juga akan membantu gitu. Ya. Mungkin untuk yang ruam yang tadi juga harus dipastikan dulu ruamnya itu memang benar-benar post COVID atau ada misalnya memang ada dermatitis baru atau itu, jadi lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu. Ya, setuju ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya gejala, jangan langsung terima-terima aja. Oh ini karena habis COVID gitu ya. Jadi harus sebaiknya konsultasi ke dokter dulu untuk dipastikan jangan-jangan ini penyakit yang lain gitu ya. Seperti ada contohnya orang udah COVID kok jadi diare. Ternyata setelah dicari ternyata ada radang di ususnya yang bukan kan gitu ya. Jadi sebaiknya memang konsultasi ke dokter ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Setelah COVID mengalami kesemutan, gejalanya seperti semut jalan-jalan di tubuh. Apakah itu berbahaya? Apakah harus dilakukan cek darah? Atau karena kekurangan vitamin B kompleks? Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Siapa nih yang mau jawab? Dokter Tasya kali ya. Ya, kembali lagi ke mungkin jawaban dokter ini tadi juga. Jadi kesemutan gejalanya itu harus dicari tahu gitu apa penyebabnya, apakah neuropati apakah neuropati atau bukan, kemudian sebabnya karena apa gitu. Bisa salah satunya memang kekurangan vitamin B gitu misalnya. Tetapi ya itu kan harus dengan pemeriksaan juga, jangan tahu-tahu nanti salah minum obat atau self diagnose sendiri gitu. Yang harus dilakukan adalah yang pastinya adalah berkonsultasi dengan dokter, dan juga untuk nantinya akan diarahkan untuk melakukan cek laboratorium atau cek darah atau misalnya pemeriksaan lainnya yang sesuai dengan indikasi gitu pastinya. Oke. Terima kasih dok. Lanjut nih kayaknya buat dokter Yeni ya. Pasien isoman gejala ringan, apakah perlu rehab medik juga? Nggak batuk, nggak demam, saturasi 98% setelah 15 hari ada flek. Ya, terima kasih. Ini tadi di slide pertama saya ya, di guidelines itu ada yang walaupun gejala ringan juga tetap kan ada program rehab mediknya ya. Tentu saja kan disesuaikan dengan kondisinya. Kalau ini nggak ada batuk, nggak ada demam, saturasinya 98 gitu ya. Tetap latihannya adalah ya harus bergerak kalau gitu ya. Yang ini ya kalau nggak ada keluhan yang lain tetap harus bergerak, olahraga tetap harus gitu ya, olahraga pembebanan, apalagi kalau misalnya masih muda gitu ya, nggak ada gejala ya tetap harus mulai exercise untuk mengembalikan fungsinya ya gitu. Ya, jadi tidak semua yang ringan aman tanpa rehab medik ya dok ya. Jadi, disarankan tetap aktif itu ya, tetap harus olahraga gitu. Ya, meskipun dia ringan ya. Ya. Setuju dok, saya punya beberapa pasien yang bilang waktu isoman saturasinya paling rendah itu 94%. Tapi setelah sembuh dari itu, saya jalan ke kamar mandi aja jantung saya kayak mau meledak dok. Itu banyak dok, beberapa saya dapat pasien seperti itu.
Jadi nggak tergantung saturasi oksigen ya Bapak Ibu ya. Ya, karena tetap mengalami kelainan ya, biasanya terutama di paru-paru ya, gitu. Jadi kadang mungkin banyak yang mengabaikan oh nggak perlu gitu, ngapain gitu, itu juga sembuh sendiri. Atau kalau misalnya karena ringan dia diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain, nah itu nanti jadi deconditioning ya gitu. Setelahnya gitu ya, nanti otot-ototnya akan melemah gitu ya. Ya, terima kasih dok. Dok, berikutnya dengar-dengar ada muncul kasus autoimun di masa pandemi COVID. Kira-kira apa yang terjadi? Ini agak nggak berhubungan ya sebenarnya sama topiknya ya. Dokter Tasya mau jawab nggak? Oke. Ya memang kasus autoimun nggak usah masa pandemik pasti juga cukup banyak gitu. Nah mungkin jadi orang jadi lebih aware juga kali ya dengan oh ini ternyata ada penyakit autoimun juga di selain COVID-19 gitu. Jadi sepertinya memang kurang berhubungan. Tetapi memang kalau memang ada riwayat penyakit autoimun terus kena COVID itu sudah pasti harus dikonsultasikan. Jadi COVID juga salah satu pencetus, misalnya ada yang menderita autoimun itu juga pencetus flare up atau aktivasi dari autoimun tersebut. Jadi ya mungkin itu kali ya dokter ini ya maksudnya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir kayaknya udah dijawab tadi ya. Saya pengen nanya ke dokter Yeni. Dok, kalau misalnya ada pasien COVID di rumah, terus kemudian pasiennya itu sudah lansia dan bedridden, jadi nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu kira-kira gimana ya dok? Tipsnya buat keluarga yang merawat di rumah, maksudnya kapan aman untuk melakukan fisioterapi pada pasien ini gitu? Ya. Apakah diperlukan gitu? Sebenarnya kan kalau misalnya memang sudah terdiagnosa COVID ya memang tadi dibilang dari awal kan harus segera ya gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya memang bedridden, nah bisa oleh caregiver ya tentu saja dengan memakai APD ya caregivernya ya. Nah kalau misalnya pasiennya sampai lama sekali nggak bisa untuk beraktivitas gitu ya untuk melakukan sendiri itu ya biasanya ya pasif gitu ya seperti kayak ada pasien keluarganya tuh kena stroke gitu. Stroke dan COVID gitu. Jadi gimana latihannya? Ya oleh keluarga gitu. Secara pasif. Jadi misalnya si tangannya digini, buka ya seperti itu tadi itu kakinya tangannya harus digerakkan supaya sendi-sendinya nggak kaku gitu. Terus miring kiri, miring kanan setiap 1 jam gitu. Ya, nah jadi ada beberapa program juga yang harus dilakukan untuk mencegah deconditioningnya gitu. Tentu saja si keluarganya atau caregivernya mesti diajarkan gitu ya. Karena kalau memang pas situasi seperti ini biasanya jarang ya yang mau home visit untuk menterapi gitu ya. Itu jadi biasanya keluarga yang diajarkan. Mungkin bisa lewat telekonsultasi ya dok ya? Ya bisa lewat telemedicine ya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya keluarga yang COVID dan stroke gitu ya, mungkin terutama yang lansia, jadi tetap harus digerakkan ya dok ya, diberikan latihan supaya otot-ototnya nggak habis ya dok ya. Iya. Oke, ini pertanyaan yang bagus juga ini buat dokter Tasya nih. Dok kan banyak nih sekarang yang long COVID, terus kemudian bagaimana dengan program vaksinasinya dok? Apakah aman? Masih ada gejala post-COVID? Terus divaksin gitu, apa nggak nanti makin parah dok? Ya, untuk vaksinasi memang harus dinilai lagi oleh dokter yang merawat. Kalau stabil, sebenarnya program vaksinasi tetap harus dijalankan gitu. Biasanya kita melakukannya itu 3 bulan pasca sembuh dari COVID gitu. Jadi kalau memang sudah itu tidak ada tanda dari infeksi akut dan cukup stabil, sebaiknya memang dilakukan vaksinasi. Ya, jadi tidak ada kontraindikasi vaksin itu long COVID ya. Jadi Bapak Ibu meskipun long COVID tetap boleh divaksin ya. Bahkan saya pernah baca dok ini kalau ada beberapa pasien, sebagian pasien tuh yang setelah divaksin justru gejala long COVID-nya membaik gitu. Tapi memang belum ada penelitian besarnya ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut divaksin ya. Jadi tetap divaksin untuk memproteksi supaya jangan reinfeksi COVID-nya. Lanjut ya, ini mungkin buat dokter Yeni. Latihan apa ya dok yang bisa diajarkan untuk pasien, mungkin pasien COVID kali ya dengan asma berat? Ya, mungkin ini kalau dengan asma berat tentu saja lihat kondisinya. Tadi yang skala itu ya, skala yang harus kita perhatikan, kapan kita boleh latihan,
kapan kita harus men-stop latihan. Nah, secara prinsipnya yang latihan bernafas ya, yang latihan batuk itu harus dikerjakan. Kalau misalnya dia memang COVID ya juga dengan posisi prone tadi itu ya. Nah, kalau misalnya asma berat kadang-kadang saking sesaknya juga itu harus ya relaksasi itu tadi ya, yang posisi tertentu yang untuk merelaksasikan ya. Cari posisi yang nyaman untuk relaksasinya, kemudian tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, dan juga harus melakukan konservasi energi itu ya. Konservasi energi dalam semua kegiatan. Kalau tadi kan yang saya kasih contoh hanya pada waktu mau tidur ya. Nah, di aktivitas yang lainnya kalau udah bisa beraktivitas ya harus melakukan konservasi energi. Misalnya perlu ngambil barang, tidak boleh membungkuk. Ya, barang yang akan diangkat mesti sedekat mungkin dengan tubuh kita gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya, nggak bisa dipukul rata ya. Sebaiknya mungkin jadi ada baiknya kalau supaya nggak salah konsultasi ya latihannya ya. Ya, terima kasih banyak dokter. Sebaiknya konsultasi untuk latihannya ya, karena asmanya berat ya dibilang. Oke, lanjut. Ini berikutnya pasien 60 tahun, pemulihan pasca COVID, masih ada batuk dan dahak. Sudah konsultasi ke dokter, dibilang boleh lanjut minum obat batuk. Nah, berapa lama nih dok? Ada nggak sih maksimalnya sampai berapa lama saya boleh minum obat batuk? Takut efek samping. Oke, mungkin karena paling kalau memang ada batuk, kita usahakan minum obat pada saat ada keluhan aja. Jadi memang nggak terlalu banyak. Kalau berapa lama maksimal minum obatnya, supaya tidak terkena efek samping, sepertinya kalau memang minumnya hanya sekali-sekali, nggak terlalu setiap tidak melebihi dosis maksimal, sepertinya cukup aman gitu. Kemudian kita juga harus lihat jenis obat batuknya apa gitu. Mungkin itu ya. Ya mungkin tambahan ya, karena masih ada batuk dan dahak. Nah itu kan kalau ada dahak itu kan akan merangsang batuk ya untuk mengeluarkan si dahak kan, itu ya salah satu proteksi tubuh kita kan. Nah ini balik lagi harus latihan nafas, terutama latihan nafas, latihan batuk, ya. Kalau latihan batuknya belum bisa, ya latihan huffing yang tadi itu. Nah, dan ya lebih sering posisi prone, posisi tengkurap, karena itu akan meningkatkan oksigenisasi paru-parunya, ya. Akan lebih bagus nanti kapasitas paru-parunya, gitu. Membantu penyembuhan, ya. Jadi nggak semata-mata mengandalkan obat ya dok ya, tapi betul. latihan fisik atau fisioterapi. Ya, Bapak Ibu bisa konsultasi ke dokter Yeni nih bentar lagi ya. Lanjut, apakah fibrosis di paru itu bisa sembuh? Bagaimana ya dok terapinya? Oke, untuk fibrosis kan memang jaringan parut. Jadi jaringan parut itu adalah mungkin kita bilang apa ya, bekas luka lah ya gitu. Kelihatannya kalau fibrosis paru untuk sembuh hilang gitu sepertinya sulit. Tapi bukan berarti itu akan menimbulkan, maksudnya akan jadi bahaya atau gimana ya. Jadi kalau fibrosis paru itu diterapinya salah satunya dengan rehabilitasi paru juga ya dok ya. Jadi apa yang sudah terjadi mungkin nggak bisa dikembalikan, tetapi harus diperhatikan agar tidak semakin parah gitu. Iya. Ya, oke. Bapak Ibu, karena waktu kita harus akhiri sesi tanya jawab kita. Minta maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab. Saya minta Dokter Yeni dulu nih untuk kasih kesimpulan dan pesan buat Bapak Ibu yang nonton kita hari ini. Baik, kesimpulannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mengalami long COVID, ya setelah menderita atau terpapar COVID itu, jadi nggak usah takut ya, gitu. Karena ternyata banyak sekali orang yang mengalami long COVID itu, dan itu ternyata bisa bisa pulih ya, walaupun memang setiap orang bervariasi, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, nah jangan lupa kalau misalnya masih ada gejalanya, periksa dulu ke dokter internis yang merawat ya. Gitu. Apakah memang masih ada penyakit yang lainnya lagi gitu, ya. Nah, kemudian kalau pesan dari saya juga jangan malas untuk berlatih. Ya, jangan malas untuk berlatih, harus rajin berlatih karena kalau rajin berlatih pemulihannya juga akan semakin lebih cepat ya, dan akan bisa lebih cepat untuk kita kembali beraktivitas ya. Karena semakin lama kita tidak beraktivitas nanti jadi depresi ya. Aduh, saya belum bisa kerja, aduh saya belum bisa masak gitu. Ya, nah jadi tetap harus mau rajin berlatih, kemudian kontrol ke dokter, ya, terutama untuk pemulihan dari penyakit dalamnya ya, barangkali dari kalau ada komorbid, nah itunya kan harus terkontrol,
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Selanjutnya Ya. dari Dokter Tasya nih, apakah ada kesimpulan dan pesan buat Bapak Ibu yang nonton kita hari ini? Ya, kesimpulannya adalah sama seperti Dokter Yeni, kalau nggak perlu khawatir karena long COVID itu bisa pulih, asal memang harus extra effort ya dok, jadi nggak boleh males, kemudian harus bertahap juga, nggak boleh memaksakan diri terlalu gimana, tetapi nggak boleh juga terlalu males. Lalu pastinya kita harus memeriksakan dulu, tadi Dokter Yeni juga sudah bilang bahwa jangan terima mentah-mentah aja, ada gejala berat tapi menganggapnya ini hanya long COVID saja gitu, tetap harus berkonsultasi. Jangan juga lupakan komorbid-komorbid yang lain gitu, bahwa komorbid yang lain juga harus terkontrol sehingga long COVID-nya juga bisa lebih baik dan lebih pulih lebih cepat. Yang terakhir juga adalah tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan yaitu pakai masker, cuci tangan, social distancing, dan juga pastinya vaksinasi jika memang sudah bisa dan tidak ada kontraindikasi. Terima kasih Dokter Tasya. Ya, bersyukur sekali ya Bapak Ibu, kita dapat banyak sekali ilmu hari ini. Untuk menutup acara kita hari ini, saya minta kesediaan Pendeta Yohanes Marsono. Terima kasih Dr. Yeni Tanoyo. Sekali lagi kita sangat bersyukur rangkaian acara seminar kesehatan khususnya COVID-19 dan berbagai tema telah mencapai puncaknya malam ini. Kita akhiri rangkaian serial itu dengan penuh rasa syukur dan juga tentu doa kita, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, untuk para dokter yang berada di baris depan. Khususnya malam ini ada Dr. Yeni Lindoyo, Dr. Tasya, dan tentu Dr. Yeni Tanoyo. Dan kesaksian tadi dari Bapak Ibu William, kita sungguh bersyukur bersama bahwa sehat fisik, sehat rohani di dalam berkat Tuhan. Dan tentu terima kasih kepada segenap Bapak Ibu yang setia mengikuti serial seminar kita sampai pada malam ini. Mari kita naikkan doa syukur dan doa berkat dari Tuhan bersama. Segala hormat dan puji, syukur kami sampaikan kepada Tuhan yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk terus belajar bersama, untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Sebagaimana kami tahu, dunia sedang mengalami pandemi. Negeri kami yang kami cintai pun juga tak luput dari pandemi yang sampai hari-hari ini masih tinggi daya penularan serta korban dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dan juga dokter, serta perawatan dan rumah sakit. Tuhan, di atas segalanya, kami terus akan memohon berkat Tuhan, penyerahan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah yang mempunyai kehidupan, yang maha kuasa dan maha kasih bagi kami umat manusia. Secara khusus, doa kami, syukur kami malam ini untuk serial seminar kesehatan bertemakan COVID-19, kami boleh bersama telah lalui di dalam berbagai perjumpaan di hari-hari Jumat sampai pada malam ini. Kami terus berdoa untuk kami semua. Tuhan, mohon berkat-Mu, kesehatan, berkat Tuhan, dan bila kami ada yang sakit, kami pun juga mengharap pertolongan dan kesembuhan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga sudah disampaikan dan telah direspon oleh dokter. Kami mohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan untuk bisa ditindaklanjuti. Demikian juga untuk tim dokter yang berjuang dan yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman. Kami mohonkan berkat-Mu. Malam ini untuk Dr. Tasya, Dr. Yeni Lindoyo, Dr. Yeni Tanoyo, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan, proteksi Tuhan di dalam tugas mereka, dan setiap kali mereka berada di baris depan untuk menolong, untuk mendampingi para pasien, untuk senantiasa hadir dengan berkat Tuhan menjadi berkat. Terima kasih. Kesaksian Pak William dan Ibu juga meneguhkan bahwa sungguh Tuhan
pertolongan dari Tuhanlah yang senantiasa kami mohonkan. Andalan kami adalah Tuhan. Biarlah kami akhiri malam ini dengan bersyukur bersama segenap peserta yang setia bergabung dan panitia yang telah mempersiapkan segala presentasi dan acara malam ini. Kami senantiasa menaruh berkat dan permohonan kami pada Tuhan. Sebab itulah kami mengarahkan diri kami dan juga langkah kami, hati kami menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Allah Tritunggal menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari malam ini sampai selamanya. Amin.